Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Anda masih mendengarkan Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Ya, sahabat awal berikut di mana saja berada, ternyata kalau bicara tentang Nrekang, itu Kabupaten Nrekang bukan hanya bajik saja yang terkenal, dia punya makanan namanya nasu cemba. Nah, nasu cemba ini merupakan sup daging khas Makassar, masyarakat Duri di Kabupaten Nrekang, dan sajian ini tergolong istimewa karena biasanya hanya dihidangkan pada momen-momen tertentu seperti acara hajatan, pesta, atau kunjungan tamu khusus. Nah, makanan khas ini berasal dari bahasa daerah setempat. Nasu yang berarti masakan dan cemba berarti daun cemba. Nah, daun cemba ini memiliki bentuk seperti meniran, namun tangkainya memiliki duri. Tumbuhan ini mudah dijumpai karena tumbuh liar di pekarangan rumah warga. Proses memasak makanan ini biasanya dilakukan secara tradisional menggunakan kayu bakar. Namun seiring perkembangan zaman, mulai beralih ke kompor gas karena lebih praktis. Nah, sahabat budaya, yang biasanya ini masakan tersebut itu bahan khasnya daun cemba ditambahkan ya. Dan yang masih muda tentunya, dan daun ini berfungsi untuk menghilangkan aroma amis dan sensasi rasa asam yang khas. Nasu cemba enak dinikmati pada saat hangat-hangat dengan tambahan irisan jeruk nipis, sambal, irisan bawang goreng, dan seporsi nasi putih hangat.
sabaramani niada rewasa salang na baturi pangitunu aule nu mangurangi andi nu teteng sasaralan alemat bela riatinu lulu lalampa mainu aule boli mi kamar andi kuera bela salah satu ane pasarenu parisi tulinu patanro aule mingka inake andi kuale kusabaramani niada rewasa salang na baturi pangitunu aule nu mangurangi andi nu teteng sasaralan alemat bela riatinu lulu lalampa mainu aule boli mi kamar andi kuera bela salah satu aule boli mi kamar andi kuera bela salah satu Coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.
Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia. Gaya budaya alam katulistiwa. Kita kabarkan berita, membuka cakrawala. Semua bertaut-tautan di gelombang semesta. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya. Anda masih mendengarkan Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Kabar Ratna Pro 4. Kabarana Pro 4 pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Saribata Malak Beriko. Tradisi mengantar jenazah menggunakan perahu ke pemakaman menjadi budaya bagi keluarga Said yang meninggal di desa Cikoang, Kecamatan Manggarabombang, Kabupaten Takalar. Said adalah tokoh masyarakat yang dianggap memiliki pengetahuan adat dan tradisi masyarakat setempat dan keturunan dari Said yang membawa Islam ke desa tersebut. Said yang meninggal memiliki pemakaman khusus di Dusun Mateke, Desa Bontomanai, Kecamatan Manggarabombang, Kabupaten Takalar. Demikian Kabarana Pro 4 pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Sampai jumpa di Kabaratna berikutnya. Demikian Kabar Ratna Pro 4.
Bagi sahabat amal berikut di mana saja berada, selanjutnya kami akan hadirkan acara berikutnya yaitu obrolan UMKM, dan selepas sebuah pesan berikut ini baru kami akan hadir bersama narasumber. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Anda masih mendengarkan Nusantara Siang Pro 4 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat siang Saribata Malaberiku, sahabat budaya di mana saja berada. Kita berjumpa di siang hari ini untuk edisi hari Jumat tanggal 2 Februari 2024. Senang sekali saya Anti menemani kebersamaan kita di siang hari ini di obrolan UMKM, dan kali ini topiknya mengenai berkreasi bersama anakku. Dan sudah hadir di ruang dengarta siang hari ini ada Iftitah Amanah. Beliau adalah owner Anakku. Kita akan coba berbincang dengan ownernya. Kita menyapa dulu. Assalamualaikum, selamat siang Iftitah. Halo, waalaikumsalam Kak. Ya. Siang. Oke, saya mohon maaf. Iya, assalamualaikum. Selamat siang. Waalaikumsalam. Iya, Oke. siang Kak. Oh, Beneran? sorry. Oke, baiklah. Baru tahu saya. Oke, baik. Saya panggilnya apa nih? Titah atau Amanah? Tita. Tita, Kak. oke deh. Baik, Tita, ini kalau bicara tentang Anakku, ini sebenarnya apa kreasi yang ada atau yang dibuat oleh Tita sendiri di kreasi Anakku? Silakan Tita. Ya, jadi kita bergerak di bidang craft. Ya. Jadi di mana produk kita itu kebanyakan semuanya handmade. Oke. Jadi kita buat sendiri. Nah, kita tuh ada aksesoris. Mhm. Kita dari bahan paracord. Bahannya itu ada tali paracord seperti ini. Ini kita untuk gelang cowok. Iya. Nah, ada juga untuk gelang cewek dari Oh. manik. Nah, Oke. nah, kebetulan Anakku ini baru aja rebranding. Jadi Oke. sebelumnya nama brand kita itu Makassar Paracord. Tapi kita Makassar rebranding ke Paracord. Anakku. Ya, Oh. betul. Oke, baik. Kalau bicara tentang kreasi yang ada, sebenarnya ini dulunya memang kreasinya dari handmade ini itu berkembang terus atau bagaimana nih kreasinya sendiri? Iya, betul. Jadi dari dulu kita memang handmade. Cuman dulu waktu di Makassar Paracord, sesuai dengan namanya, Paracord, itu kita semua bahannya itu dari tali paracord. Oh, tali Nah, paracord, iya. Ya, betul. Jadi dari tahun 2016, 17, Iya. 18 itu naik daun banget yang Iya. bahan tali paracord. Nah, masuk setelah pandemi, Mhm. orang-orang lebih suka ke manik. Oh, Jadi manik. manik, ya betul manik. Oke. Nah, manik sekarang yang lagi naik daun. Heeh. Nah, kita jadi dulu kita itu kebanyakan customernya itu laki-laki karena bahannya tali paracord. Oh, oke. Nah, setelah manik-manik daun naik Iya. daun, permintaan sudah mulai berubah. Jadi customer yang awalnya laki-laki sekarang banyak yang perempuan. Kak, buat dong gelang perempuan gitu, gelang Ya, manik. heeh, Nah, heeh. dulu kita buat gelang manik dan kita mikir kayaknya udah nggak bagus lagi kalau pakai nama Makassar Paracord. Begitu. Oke. Baik, dari permintaan yang ada, sebenarnya warna-warna apa? Atau ada penyelesaian warna untuk laki-laki mungkin atau maniknya yang
yang berbeda ya antara laki-laki pasti dengan perempuan ya pastinya. Itu modelnya atau dari mana sih sebenarnya ide-ide yang diambil untuk warna dan juga model begitu? Pasti banyak-banyak model lah. Ya, betul. Jadi awalnya kita buat modelnya sendiri dulu. Nah, setelah mulai di-upload di Instagram, dipasarkan di event-event, akhirnya kita belajar sendiri dari permintaan-permintaan yang ada gitu. Jadi setelah mengikuti event-event, membuat berbagai produk, kita akhirnya menarik kesimpulan kalau bagaimanapun warnanya, laki-laki tuh nggak akan suka yang manik-manik gitu. Jadi kita buatnya laki-laki benar-benar simple. Jadi ini cuman tali, nggak ada manik-maniknya sama sekali gitu. Nah, kalau perempuan kita buat jadi perempuan itu suka manik, tapi kadang ada perempuan yang suka tali juga. Jadi kita kombinasikan seperti ini. Jadi ini tali paracord, tapi kita kasih manik gitu. Oh begitu. Kalau warnanya kita buat bervariasi aja. Jadi ada yang ready stock. Jadi kita upload yang ready stock, tapi kita menerima custom gitu. Jadi kalau ada yang DM, kita free custom. Jadi kalau ada yang DM atau WA, Kak boleh nggak ini maniknya warna ini, tapi talinya warna hitam atau talinya warna pink, boleh kita buatkan seperti itu. Tapi untuk custom dengan yang tidak custom itu berbeda untuk harganya? Sama. Oh, harganya sama. Hanya pengerjaannya yang kalau custom agak lama begitu mungkin ya? Kalau custom harus nunggu dulu, tapi nunggunya nggak sampai 2 hari, paling sehari udah selesai. Oke, baik. Kalau Tita sendiri ini usahanya kerja sendiri atau memang ada yang membantu dari usahanya anakku ini? Kalau di awal-awal itu saya cuma berdua sama suami. Nah sekarang alhamdulillah sudah ada yang bantu karena kebetulan permintaan juga sudah meningkat. Kita ada stok barang di distro-distro yang ada di Makassar seperti Chambers dan itu. Terus kita juga nyetok barang di Sedia Kala Kolektif. Nah Sedia Kala itu tempat barang-barang handmade memang. Jadi memang lokal. Jadi memang ada tempat khusus ya di tempat untuk titipan begitu ya. Oke, baik. Kalau bicara tentang produksi, nah anakku sendiri tuh produksinya sehari boleh tahu tidak? Atau tergantung pesanan baru ada begitu? Boleh? Oh iya, kalau kita buat yang ready stock itu memang agak banyak. Jadi kita nggak tahu tanggal persisnya event itu kapan. Jadi kita harus selalu ready stock untuk beberapa produk gitu. Jadi sewaktu-waktu kita dihubungi sama IO, bakal ada event nih di sini, mau ikut nggak? Produk kita tuh udah ready. Tuh. Nah kita juga, tapi kita tetap ada yang namanya stok untuk per bulan. Jadi stok per bulan itu seperti kita harus restock di distro-distro tadi, tempat titip itu. Nah itu dibuatnya per bulan. Tuh. Ada juga buat memang sesuai permintaan yang kayak tadi, kalau ada yang DM atau WA, Kak boleh request ini baru buatkan. Jadi itu mengikuti aja. Kalau mengikuti saja kalau produk ya. Oke, kalau bicara tentang orang yang bekerja, cuma satu atau berapa orang nih tadi? Ada 2. Ada 2. Perempuan, jadi selama ini sampai sekarang saya juga masih ikut buat, suami juga buat. Ada 2 orang. Oh, jadi 4 orang ya. Jadi saling membantu begitu satu sama lain. Tapi boleh tahu, ini mereka yang buat kreasi anakku bersama Tita sendiri, ini juga awalnya mereka sudah punya pengalaman atau bagaimana dipekerjakan? Iya betul. Jadi awalnya kita memang cari orang, jadi supaya nggak ribet-ribet amat diajar, mereka udah punya dasar gitu. Cuman untuk beberapa model kita maunya yang model ini ya. Nah itu mereka mungkin bisa kita ajarkan. Tapi untuk dasarnya seperti lilit, gunting itu kan pakai tang, itu udah tahu mereka ada dasarnya. Begitu, jadi sudah mengerti memang dasar-dasarnya ya. Oke. Baik, Tita, kalau dalam pemasaran sendiri, apakah bagaimana cara memasarkan produknya? Bukan hanya ke outlet-outlet, tapi media sosial juga apa yang biasa dipakai e-commerce-nya?
Iya, betul. Kalau saat ini yang paling aktif itu kita ada di Instagram untuk sosial Mm-mm. media. Mm-mm. Terus kita ada di TikTok tapi nggak begitu aktif. Kalau di Ya. e-commerce kita ada Shopee. Heeh. Nah, kalau untuk offline kita ada sebenarnya ini kita ada toko. Oh Kita ada ya. Heeh. ini sebenarnya juga sudah toko. Cuman Oh, toko kita ya. kita dalam waktu dekat ini Mm. bakal buka toko, insya Ya. Allah. Kita di toko baru itu insya Allah bakal berlima sama brand-brand lain. Jadi kita 5 Oh, brand di toko itu. oh iya. Jadi beraneka ragam ya. Ya juga. Kayak kalung ada tidak ya? Eh, Tita untuk ini, Kenapa? untuk kreasinya ada kalung atau hanya gelang saja atau gelang kaki juga ada begitu atau gelang tangan saja kreasinya dari anakku sendiri. Ya, jadi macam-macam. Ada gelang, ada Heeh. kalung, ada gantungan HP, strap-on. Nah, strap-on ini juga lagi meningkat banget permintaannya. Nah, Oh ini iya. strap-on. Terus Mm-mm. kita juga buat tali tas dari tali makrame. Ini, Maksudnya apa ini, itu? ini tali tas, Tali tas. strap bag. Nah, kayak gini. Oh iya iya. Oh jadi Nah, itu ini maksudnya baru apa itu? Supaya jadi pengganti talitas. talitas. Jadi misalnya kakaknya ada talitas yang udah robek kulitnya, tak lupa Mm-mm. diganti Oke. tali makrame. Ini dari bahan tali makrame. Kebetulan ini orderan Mm-mm. orang baru aja semalam sudah jadi pagi ini. Kalau boleh tahu tali begitu berapaan, Tita? Harganya untuk ini 60.000. Oh 60.000 untuk yang seperti itu. Kalau gelang atau apa boleh ditahu Kalau gelang harganya? yang kayak gini tadi ini yang ada maniknya 35. Mm-mm. Kalau strap-on di sini kita jual di event-event itu 40.000. Kalau Tergantung kalau manik. tergantung manik-maniknya. Kalau itu yang kayak gantungan HP itu yang kita bilang apa? Strap-on ya? Iya, strap-on. Strap-on itu berapa, Tita? 40.000. 40.000. 40.000. Ini banyak warna. Hmm? Nah, ini lagi laku banget sekarang, Kak. Oh iya, heeh. Jadi ini Cantik-cantik. kita pakai manik premium. Jadi kayak gini ada manik premiumnya. Heeh. Pakai manik-manik yang bagus juga, yang ceko-ceko berkilauan juga. Heeh. Boleh kirim ke saya nanti ya. Boleh, boleh. Sekarang tuh Gambar-gambarnya cewek-cewek lah. kayaknya HP-nya nggak ada yang udah pakai strap-on, semua pakai kayaknya, Kak. Iya, aduh saya yang belum ketinggalan nih saya. Nanti dikirimkan, Kak. Iya, oke. Saya tertarik sekali. Dari mana bahannya yang diambil oleh Tita untuk pembuatan tali ini atau tali parafon ini? Dari mana bahannya? Apa dari luar Sulawesi atau dari Makassar sendiri? Bagaimana orderannya juga seperti apa? Oke. Kalau yang tali parakord itu Iya. kebetulan belum ada di Makassar. Nah, Oh. awal-awal juga yang 2016 itu Uh-uh. sebenarnya belum ada di Indonesia tali parakord. Di Indonesia itu yang biasa kita kenal itu lebih ke tali prusik. Pernah dengar nggak, Kak? Jadi tali prusik itu yang Oke. biasa orang pakai kalau mendaki. Nah, kita Oh ini iya, pakainya tahu. tali parakord. Oh Ya, iya tali parakord iya. itu lebih di atasnya lagi, lebih kuat, lebih elastis. Nah, kita itu ambilnya dulu di Cina sama kita pesan dari luar negeri. Nah, Betul. masuk sekarang dari 2019 kalau nggak salah ya. 2019 sudah ada pabriknya di Indonesia. Jadi sudah ada orang Indonesia yang buat tali parakord. Jadi kita mulai dari situ ordernya di sana di Indonesia. Tapi belum ada di Makassar. Nah, Oke. kalau yang manik-manik itu sebenarnya sudah ada di Makassar beberapa Ya, yang jual, cuman oke. belum ada yang premium. Yang premium itu sedikit banget, bisa dihitung jari penjual manik gitu. premium. Aduh, susah juga ya. Iya. Iya. Kalau yang biasa banyak. Ya biasa banyak. Boleh tahu tidak? Ini kalau penjualannya sendiri ya, penjualannya sendiri itu tadi di media sosial kan bisa COD bisa ya? COD ya? Ya, bisa. Oke. COD. Biasanya kalau yang apalagi namanya yang datang ke rumah atau maksudnya yang di COD itu mereka kadang-kadang ada yang ngeles tidak ya atau lika-likunya lah kalau menjual itu sendiri seperti apa?
untuk tali parafon ini, kreasinya anakku? Ada tidak lika-likunya? Yang paling kalau yang datang langsung itu sebenarnya ke toko, ke Iya. event, mereka tidak banyak mau karena mereka Mm-mm. langsung pilih kasih mau tali ini, kan Iya. boleh request warna. Nah, Iya. mereka langsung melihat warnanya, tapi Iya. nggak banyak cencong. Nah, itu yang susah yang online, Kak. Karena harus Oh. difotokan, jadi dikirimkan semua warna Mm-mm. tali. Terus Mm-mm. setelah dikirimkan warna tali, ada yang tanya, Kak ini merahnya sama jika di foto. Akhirnya Iya. kita cari lagi yang penerangannya yang bagus. Yang ini warna aslinya, Kak. Sebentar lagi, Kak kalau yang birunya tadi coba foto ulang. Aduh. Nah, yang online sebenarnya yang ribet. Nah, kalau yang Mm-mm. offline gampang. Mereka lihat langsung dibuatkan, tinggal tunggu. Udah jadi pulang. Oke, Tita, jadi itu salah satu kesusahan ya kalau online ya, sama yang langsung datang ke tempat begitu ya. Bagus memang tong itu kayaknya kalau datang langsung ke tempat supaya lihat ke barangnya. Karena kalau online, kalau yang layani online tuh kita sendiri kah atau ada orang khusus? Kah tidak selalu jika gitu kah kodong lihat ki HP tak selalu, tidak mungkin memang Mi. Nah, Iya betul. jadi Kak. bagaimana Mi itu? Kita kah atau siapa yang terus suka dukanya kalau menjual online deh, itu belum pikir cerita itu tadi kita bilang kalau minta warna apa tidak koro-koroan jiorana atau kita yang koro-koroan. Nah, boleh cerita, pernah tidak mendapatkan kasus yang sudah maka layani mi kodong nah tidak ada pesan tonje iya ada cerita Kak, banyak gitu, cerita Kak. ki dulu ya. Iya, jadi kalau misalnya ada yang online, kalau balas-balas Iya. chat itu Kak, istilahnya admin, itu masih saya. Oh Jadi, kita Nah, oke. iya, pernah saya itu sakit beberapa hari, terus yang balas-balas chat itu suamiku. Nah, Iya. itu dia lebih koro-koroan Kak dari saya. Jadi takut Kak lari pembeli, jadi aku bilang Iya, sini iya. nih deh saya kembali. Jadi saya sampai saat ini Kak belum berani kasih ke orang untuk balas chat Iya. karena customer juga beraneka macam. Betul, pribadi. Kak, ada Kak dia belanja sampai 200.000 tapi tidak banyak cencong, ada yang belanja cuma 20.000 tapi banyaknya maunya. Jadi Iya, Masih. macam-macam sekali memang karakter. Jadi kalau offline lebih bagus. Aduh ya ampun, karena memang kita punya usaha itu harus ekstra sabar ya untuk bukan hanya memanage hati tapi memanage otak juga dan mau cari uang ini jadi aku baik kimi deh. Kak orang bilang itu katanya konsumen itu adalah raja, iya toh. Nah, tapi ada juga itu loh Iya. raja yang tidak ambil pesanannya. Ada Istilahnya cerita di bikin dulu raja, pada tapi- ini kan belum bikin cerita tadi ya. Terus ya cerita dulu ada kasus Dari tidak yang kita request dapatkan? Iya banyak Kak, banyak. Iya. Jadi dulu itu pesan warna hitam nak Kak, talinya oke deh kamu Kak pakai huruf inisial nak Kak, oke inisialnya huruf R nak Kak, ya oke Iya. deh. Kan dipesankan nih Kak, R sama A 2 gelang lagi, sudah 2 Iya. gelang. Pokoknya hubungi Mika sudah jadi gelang tak, karena kan cepat sekali di pengerjaannya tuh Kak. Iya. Oh iya Kak, besok ini saya ambil. Oh Iya. iya oke deh. Besok saya hubungi Kak, siapa tahu kita lupa ambil gelang tas, saya kasih ingat Ki. Sudah jadi gelang tak. Oh iya Kak, sebentar di pulang kuliah. Pulang kuliah jam 12 malam belum ada kabarnya. Oh belum Pi, mungkin pulang kuliah. Baru mau Akhirnya, gaji Kak, mau gaji pegawaiku lagi. Masya Allah. 2 hari tidak diambil, akhirnya sampai sekarang tidak diambil dan banyak kita yang seperti itu kasusnya. Ada juga teman sarankan, tapi kok DP, masih DP jadi. Tapi Kak kalau harga gelangnya cuma 30.000, muka DP berapa? Saya kan istilahnya sistem kepercayaan saja. Masya Allah, Akbar, aduh. Kalau yang polos tuh Kak bisa jadi dijual ulang, tapi kalau yang pakai inisial begitu, kadang tidak bisa. Tapi kalau mau tahu lagi, kalau inisial itu yang kita bikin tuh memang harus dicetak ke ininya ya, dicetak namanya ya, atau ada alat tersendiri untuk itu? Tidak Kak, jadi dia pakai istilahnya pakai cam. Jadi camnya itu dibeli langsung di hurufnya Kak.
Wah, Jadi Kak, dalam jala bentuk itu kopi. iya tuh. Tidak sih cuma. Cuma, tapi pasti beda toh kalau ada namanya dengan tidak toh. Iya. Tita, oh. Deh, kasihan. Sudah Mi. Kenapa? Karena bukan apanya. Pertama modal tak Tommy. Iya. Kita Tommy lagi mencari selalu, padahal dia Tommy yang duluan. Masya Allah. Jadi ini mental itu harus mental baja ki. Kalau memang laki-laki, deh jadi admin, deh kita mau parutus oke deh. Masih begitu. Makanya biasa tuh Kak, Iya. saya itu jarang kehapus chat. Jadi biar 2019 pernah tidak ambil gelangmu, baru masih ada chatmu sampai 2024 ini. Terus pernah kalau saya scroll, oh pernah ini tidak ambil gelangnya, saya tandai kok. Gak mau dibalas chatmu. Karena tidak pernah tahapus chat Kak, jadi Oh iya, bagus Ki, begitu. Bukannya kita marah atau apa, tapi deh usaha Tomma Kak Kodong baru mau kasih begitu ke Ika. Ika masih itu kata-kata yang keluar. Oke, baiklah. Tita, nanti kita akan lanjut lagi untuk ngobrol di siang hari ini tentang anakku. Masih banyak saya mau tanya modalnya dari mana, seperti apa modal awalnya, dan kenapa bisa punya ide untuk mendirikan anakku ini. Itu kan tadi awal belum saya tanyakan. Kita langsung to the point nih tadi nih. Walaupun garis besarnya tadi sudah diceritakan ya. Baik, kita akan lanjut lagi. Saya mau kasih dengar dulu Kelong. Kita akan kembali sesaat lagi.
RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar, dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Anda masih mendengarkan Nusantara Siang Pro 4 RRI Makassar. Bajimi Serbat Malam Berikut di mana saja berada, kita masih bersama di siang hari ini dan masih bersama Tita, owner Anakku, dan tadi sejarahnya tentang Anakku sudah diceritakan garis besarnya. Tapi kita mau tahu dulu, Anakku itu sebenarnya punya modal dari mana ya? Oke, baik, silakan Tita. Ya, jadi kita modal mandiri, Kak. Kita memang dari awal mau buka usaha, jadi sudah siapkan modal. Oh, sudah siapkan modal. Jadi dari mau dari ini dulu ya, dari uang sendiri ya. Iya, betul, Kak. Oke, baik. Tita, kalau bicara tentang modalnya itu dari hari atau tahun ke tahun itu semakin banyak atau bagaimana nih, Tita? Iya, betul, Kak, semakin banyak. Jadi awalnya kita modalnya sekitar 5 jutaan. Nah, 5 jutaan itu kita berawal dari tali paracord cuma berapa gulung, box-box untuk simpan tali, simpan gunting, simpan peralatan. Nah, itu akhirnya kalau ada keuntungan lagi kita putar lagi dulu jadi modal. Seperti itu. Nah, kayak sekarang kalau bertambah lagi bahan baru, misalkan manik-manik, berarti kita butuh manik-manik. Nah, itu modal baru lagi untuk beli manik-manik, nggak diambil dari modal paracord. Iya. Aduh, pintar-pintar manajemennya nih ya. Betul, Kak. Iya. Setiap ada bahan baru, modal baru lagi. Belum lagi beli display, beli meja. Belum pengerjaannya. Jadi kayaknya kalau usaha begini nih modalnya untungnya tuh tipis sekali begitu ya. Bukan tebal tapi tipis, yang penting ada kegiatan. Mungkin seperti itu, Tita. Ya, jadi sebenarnya kalau handmade itu, Kak, dia kan memang harganya itu dikenakan di ongkos kerja karena handmade. Misal bahannya sebenarnya untungnya itu berkali-kali lipat dibandingkan dengan F&B. Soalnya F&B itu kan modalnya yang besar, kecil, tapi tidak ada proses pengerjaannya. Nah, kalau di handmade ini dia modalnya tipis, tapi ditambah ongkos kerja, jadinya harganya ujung-ujungnya sama dengan F&B gitu. Nah, tapi keuntungannya ini diputar terus. Nah, gitu. Jadi ada ya keuntungannya. Walaupun itu setipis kapas mungkin. Dibagi 7 lagi, Kak. Dibagi 7 lagi. Pajaknya lagi ya. Aduh. Oke, baik. Tita tadi sudah bicara modal dasarnya, perkembangannya. Nah, Tita itu harganya dari tahun ke tahun juga bertambah untuk harga yang Tita jual, atau memang sebegitu di harganya itu gelang tersebut? Ya, jadi kalau harga itu kita menyesuaikan juga dengan bahan baku. Jadi kalau bahan bakunya naik, kita juga naik, tapi tidak seberapa. Misal kita dari 2016 ke 2024 ini cuma naik 5.000. Jadi 5.000. Gelang yang dulunya harganya 10.000 sekarang 15. Ya, begitu. Kita juga menyesuaikan di mana kita menjual. Jadi kalau misalnya kita event di mall-mall, jadi pernah dengan
istilah kalau misalnya barang di mall itu mahal. Ya, Beli di luar mall. Nah, itu sebenarnya tidak. Jadi sebenarnya itu harganya sama, paling cuman beda beberapa ribu. Karena itu kita juga sebagai penjual kan bayar yang namanya ongkos sewa. Oh iya, begitu Jadi ya. sebenarnya harganya sama, tidak jauh beda. Jadi untuk customer yang bilang jangan dibeli di mall, nah itu sebenarnya tidak. Harganya sebenarnya sama. Oh, dikira itu kalau di mall toh dari pajaknya Kak lagi. Iya, jadi paling cuma beda beberapa ribu. Lumayan lah. Oke. Baiklah, apalagi ibu-ibu yang praktis ya. Di mall mau saja beda berapa ribu Ji. Oke, Karena baik. sebenarnya Kenapa? Kak, Iya. toh kita juga penjual kalau misalnya mau masuk jualannya di mall, di event-event itu kita pilih juga yang bagus, jangan dulu jual yang bagus kita jual di sini, yang kurang bagus kualitasnya jangan dulu kasih masuk di mall. Gitu ya. Standarnya. Oke, baik. Kembali lagi, Tita tadi ada ada dukanya kalau berjualan ya, beberapa online dan maupun ya. Bagaimana kalau sukanya? Itu sukanya itu yang apa? Kalau suka pasti tidak mesti tuh duka terus, pasti sukanya juga ada gitu ya. Oke, silakan. Kalau yang namanya penjual Kak, yang sukanya itu pasti berhubungan dengan cuan. Nah, jadi kita itu senang sekali kalau lagi banyak pembeli, lagi capek menjual, tapi pas hitung pemasukan, alhamdulillah hilang capeknya. Gitu ya. Apalagi kalau banyak orderan bisa. Iya. Terus kalau kita juga bukan cuma cuan, kita juga suka kalau misalnya ada pembeli yang ramah. Jadi, Kak, Ika bagusnya gelang tak. Nah, hasil karya itu seperti dipuji, kita ada apresiasi. Iya, betul. Nah, itu juga bikin senang, Kak. Oke. Tita tadi tidak adakah bantuan dari bank atau Tita berusaha untuk pengambilan uang bank untuk modal usaha anakku sendiri? Atau ada kerjasama lah dalam pelatihan mungkin yang dilakukan oleh bank seperti itu, atau apalah dalam pelatihan dalam menjual dan lain sebagainya? Boleh cerita dulu Tita. Kalau yang pelatihan itu banyak sekali sekarang Kak. Jadi kalau ada orang biasa bertanya di mana ikut pelatihan, nah kayaknya mereka kurang informasi, kurang scroll di Instagram, dimanapun itu sekarang infonya sudah banyak. Dan banyak sekali nih yang buat gituan seperti di inkubator, dinas itu sudah buat muka dinas koperasi, dinas perindustrian, dinas perdagangan, itu sudah banyak sekali yang buat pelatihan-pelatihan. Tinggal kita pilih kita lagi mau belajar apa. Misal kita lagi mau belajar kelola keuangan, atau kita mau belajar cara optimasi penjualan, atau kita mau belajar cara foto produk. Nah itu tinggal kita pilih temanya, tapi pelatihannya tuh sudah banyak di mana-mana. Begitu. Tapi ya boleh lanjutkan Ki. Kalau pendanaan kita belum ambil di bank-bank. Belum. Ya, pelatihan. Oke, baik. Tita yang selama ini Tita ikuti pelatihannya apa saja yang menurut Tita aduh kurang Kak saya bagaimana ini modalku kembali atau bagaimana ini peningkatan omset, pelatihan apa yang Tita ikuti? Nah, pelatihan yang paling susah itu Kak yang sampai sekarang diterapkan itu keuangan. Jadi bagaimana caranya memisahkan pribadi dengan pemasukan bisnis, gitu Kak. Jadi sama perhitungan untung ruginya, laba ruginya itu betul-betul harus dicatat. Jangan malas mencatat. Alhamdulillah sudah diterapkan. Jadi kita tahu, modal tak ini kemarin lari ke sini, untung tak ini kemarin dipakai ke sini, dan sebenarnya bagaimana kita menggaji diri tak sendiri yang masih buat produk tak sendiri. Jadi jangan karena kita owner terus kita tidak gaji diri tak sendiri. Gitu. Nah, itu salah satu cara ampuh supaya tidak tercampur uang pribadi dengan uang penjualan. Karena kita biasa berpikir, kenapa saya tidak boleh ambil uang dari penjualanku? Nah, saya sendiri yang buat. Ya boleh kalian ambil, tapi betul-betul dicatat dan istilahnya lebih bagusnya kalian
diistilahkan untuk gaji diri, jadi dipisahkan di awal. Oh begitu. Oke, baiklah. Baik, Tita, dari obrolan kita ini, anakku sendiri, dalam usahanya Tita itu di awal jualan, Tita apa ya, kayak ide deh, jangan mi deh saya jualan, atau ada kekecewaan tidak awal-awal mendirikan usaha, atau mau maka selesai deh, malas maka jualan, ada tidak ya seperti itu? Pasti ada Kak, pasti ada. Iya, Jadi di awal-awal itu kan seperti kayak belum dikenal sama orang-orang. iya. Kita bawa bawa setiap ada acara aku Kak sama teman-teman, saya bawa misalnya gelangku. Weh, mau kau beli gelangku? Iya. Itu temanku sampai bilang, dede jangan nih aja Tita deh, pas dia bawa lagi gelangnya keluar lagi uang tak. Nah itu Iya, Kak iya. yang bikin kayak iya, atau jangan apa deh jual gelang deh karena pembeliku teman-temanku terus Ji, sampai kapan Iya. sampai kapan begini ya. Akhirnya kita berusaha kembangkan. Temanku bilang, ih bagus di gelang, kenapa kok tidak upload di Instagram, jual-jual di Shopee. Nah akhirnya mulai Iya. dikenal-kenal, dan bahkan ada orang yang repeat order. Sudah repeat order, dia panggil lagi temannya Iya. datang sama temannya lagi yang repeat order. Dan Alhamdulillah. iya, jadi semakin semangat lagi, tapi tiba-tiba lagi stuck lagi. Kayak ih, apa kurang nih lagi yang datang beli, mungkin karena ada semua nih koleksi gelangnya kayak begitu, Iya, dan mungkin rusak gelangnya. Iya, Alhamdulillah iya, tahan iya. lama baru gelangku Kak. Tapi di Iya. sisi lain, Iya. kalau tahan lama tidak ada lagi pembeli. Nah akhirnya kita bikin model baru. Nah itu kita ya, jadikan lagi motivasi untuk buat model baru. Akhirnya ada Iya. lagi pembeli. Nah pernah juga kita kayak sewa apa istilahnya, bayar influencer, Yang promokan itu ya. iya, Iya. selebgram gitu Kak. Iya. Terus ternyata tidak masuk ki ekspektasi kita ke situ. Maksudnya ternyata kurang yang kasih feedback kurang yang hubungi. Nah itu juga yang bikin aduh, atau bagaimana di mana mikir lagi mau promosikan ini barang, Iya, karena selebgram saja tidak ngaruh Iya. gitu. Itu semua yang bikin mau down deh, tapi akhirnya putar otak lagi bagaimana caranya. Ya, berapa tahun anakku sudah berdiri, yang tadi dari proses perpindahan nama itu? Baru tahun ini ya, Tahun awal ini. Januari baru ganti nama. Jadi kita dari 2016 sampai 2023 itu Makassar Parakort, masuk Iya. 2024 baru anakku. Oh begitu. Jadi ini kebetulan UMKM, jadi ganti nama Ji. Alhamdulillah. Promo juga sedikit ganti nama, Minah. Tidak pakai nama lama, Iya. tahu. Iya betul. Terima kasih. Oke. Dan ini sebenarnya apa yang memotivasi untuk Tita ini melakukan usaha tersebut? Apakah memang kegemarannya dari kecil atau memang suka pakai gelang? Bagaimana nih? Boleh diceritakan Tita? Iya betul. Jadi awalnya itu saya sama suami itu sama-sama hobi naik gunung Kak. Oh, kentar Ya, Haji. kita suka Iya. suka naik gunung. Terus kita sama-sama anak pramuka. Jadi di pramuka itu kan kita sudah belajar simpul menyimpul, Iya, sudah betul. berhubungan dengan tali. Mm-mm. Jadi naik terus mendaki juga kita berhubungan dengan tali temali Tali, juga. iya betul. Kebetulan juga suka gelang. Nah, awalnya itu kita buat dari tali frusik itu Kak. Yang kita Tali bilang. frusik yang banyak di mana-mana. Iya, Nah, tali frusik. Terus pas kuliah pakai tali begitu, gelang begitu, di gelang dari tali frusik banyak yang tanya, "Wih, buatkan juga dulu kayak begitu." Nah, akhirnya oh banyak ternyata yang suka gelang, kenapa kita tidak buat sendiri gitu. Tapi Iya. kita upgrade talinya bagaimana supaya orang pakai tahan lama, betul-betul karena banyak elastis, banyak pilihan warnanya, jadi bukan cuma sekedar dipakai tapi dijadikan Iya. gaya juga begitu. Jadi seperti itu ya dari awal ya. Oke. Baik. Hobi memang. Dan biasa mungkin pakai pergi jalan-jalan supaya orang lihat juga di promonya lewat tangan sendiri begitu. Iya kayak
Tadi saya kasih lihat tuh Kak, tali tas itu saya pernah pakai. Terus di mall ada yang tanya, Kak di mana beli begituan? Oh saya Ji yang buat. Ih, minta balik nomor HP ta. Belum, Ya, aku Kak. begitu. Baik. Untuk motivasi buat para ibu atau para generasi muda, mungkin Tita bisa memberikan sedikit motivasi kepada orang-orang yang mungkin ingin punya kesibukan tersendiri selain mengurus rumah, ibu-ibu yang mungkin juga mau sudah punya uang tapi mau berkarya. Kan ada begitu perempuan, daripada tidak aku kerja pulang kantor, tidak ada juga mau Kak bikin ini deh, atau yang di rumah tidak punya kegiatan apa-apa, mungkin daripada kerja yang lain-lain mendingan keterampilan ini. Boleh silakan Tita. Iya, jadi tidak ada Ji yang salah dengan cara cari uang selama itu halal. Oke. Jadi ya kalau menurut kita lagi suka bikin-bikin ini, tidak ada Ji yang salah. Kalau menurut kita lagi suka urus rumah saja, tidak ada Ji yang salah. Kita pilih saja yang mana kita suka, yang buat hati kita senang. Seperti itu. Jadi kalau saya Kak, awalnya kan saya itu kerja kantoran. Nah, perpindahan dari kerja kantoran ke ibu rumah tangga, sekarang usaha seperti ini, itu banyak bisikan-bisikan dari luar. Ih, kenapa kok kerja begitu? Padahal kan kerja kantoran ada gaji tetapnya ya. Ya itu nih bagaimana kita menanggapinya saja, apa yang bikin kita senang itu saja yang kita lakukan. Begitu deh. Daripada tidak ada uang, tak duduk jiki saja. Besar-besar mi anak-anak putar otak mi cari uang sendiri. Kan kayaknya kalau punya uang sendiri itu lebih nyaman ya, Tita ya. Iya Kak, padahal kan mereka tidak tahu gajinya orang kantoran tidak sebanyak tidak banyak. Gajinya orang kantoran tidak selamanya lebih banyak Kak dari itu. Makanya yang paling tahu semuanya itu, paling tahu semuanya yang akan kita jalan itu yang kita Ji. Tita boleh tahu tidak, ini biasa kan juga ada tergoda ya barang-barang jualannya orang. Ini kan tidak bisa kayak memanage uang sendiri, cuan kita sendiri. Apa sebenarnya yang biasa dilakukan lah oleh Tita untuk memanage pengeluaran sendiri, mau beli barang-barang? Kan ada biasa, bagusnya nih baju, mau tau nggak deh, bagaimana itu bisa? Kan itu rata-rata perempuan kalau ada uangnya, aduh mau Kak beliin, beli mungkin deh. Tapi ada perempuan-perempuan yang bisa memanage itu uangnya. Boleh cerita, Tita itu ada pengalaman tidak? Kan bilangnya mau modal sendiri, punya ini usaha sendiri. Bagaimana memanage uang? Ya, jadi kalau yang begitu perempuan kayaknya semua begitu Kak. Jadi kalau saya tuh Kak, aku tanya dulu ulang ke diriku, ini betul-betul kubutuhkan atau karena lagi promo jadi mau Kak beli. Kalau lagi promo ini, kalau tidak aku beli tetap Kak hemat sebegini kalau tidak aku beli. Terus ingat nih lagi Kak, bulan depan mau Kak bayar ini. Cerat. Iya juga. Tidak cukup uangku. Iya kayak terus Kak, kita kalau sebagai penjual ini tuh kan datang nih, kalau yang penjual saya tuh Kak, kalau menjual ku banding-bandingkan lagi. Kalo beli Kak baju 200.000, mending beli Kak bahan begitu. Beli Kak bahan 200.000 bisa jadi uang 500.000. Berganda gitu kan bahan. Nah kalau aku belikan ini baju tidak berganda tidak berganda. Iya, cocok. Jadi seperti itu ya untuk motivasinya, tidak berbelanja berlebihan. Sama termotivasi juga Kak untuk kayak berarti harus Kak bikin gelang banyak-banyak dulu, ini menjual baik-baik dulu, rajin-rajin dulu posting di Instagram. Karena berpengaruh sekali juga itu Kak posting dengan tidak. Kalau ada mau Kak beli berarti kalau rajin kayak itu posting di Instagram berarti ada mau ku beli guys. Kentara itu nah guys. Kentara itu muncul mi mama nah. Baiklah, ini yang terakhir mungkin Tita, apa yang Tita harapkan dengan usahanya dan apa
motivasi lah untuk generasi muda buka usaha kayak Tita sendiri dengan alhamdulillah punya omset, punya usaha hingga saat ini bertahan begitu. Silakan Tita. Nah, kalau dari pengalamanku Kak, Iya. itu kenapa juga saya rebranding karena saya mengikuti permintaan pasar Kak. Oh, Jadi iya. saya berapa kali bilang ini di beberapa pertemuan, kalau ada quote itu bilang eh, sayangi usahamu, cintai apa yang kau buat, tapi lebih lebih cintai apa yang customermu mau. Dengarkan mereka. Jadi kayak sekarang Kak, saya awalnya itu saya berdiri dengan bahan tali paracord, saya rebranding akhirnya karena saya mendengarkan permintaan pasar, saya dengarkan customerku Kak. Iya. Kalau customerku tuh tidak lagi semuanya laki-laki, customerku sekarang ada perempuan juga, dan perempuan itu lebih suka manik, dan manik Iya. juga lagi naik daun, lagi viral, Iya. jadi itu yang saya buat karena saya dengarkan permintaan pasar, dan itu juga yang buat saya bertahan karena kita mendengarkan pasar. Nah, jangan Iya. karena saya awalnya suka mendaki, terus saya suka tali-talian, saya cuma suka simpul menyimpul, saya tidak suka meronce, dan jadi saya cuma mau jual tali paracord, tidak boleh juga begitu, gitu Kak. Oke, jadi harus terima masukan juga ya Tita ya. Tidak Iya, boleh betul. tidak boleh egois gitu ya. Iya, Kak. Hai. Baik, Tita, ini yang terakhir mungkin, usia berapa yang biasa memesan untuk barang jualan anakku sendiri atau Tita sendiri? Ya, jadi kalau saya itu Kak lihat dari dashboard Instagram. Jadi kan di Instagram itu kita bisa lihat usianya berapa sampai berapa, dan Umurnya. menurut pengalamanku dari event ke event juga itu yang singgah itu belanja, dan yang belanja di Instagram itu sekitar usia 20 sampai 35 tahun. Begitu. Nah, kalau Oke. ya Kalau yang remaja, ya SMA, kalau SMP. iya, rata-rata itu SMA Kak mulainya. SMP SMP. ada, tapi mungkin karena uang jajannya mereka belum banyak dan lebih memilih mungkin cemilan-cemilan, dan belum masuk di umurnya SMP. Nah, ini SMA ke kuliah. Kalau di Begitu. Islam Kak, sekarang itu di Instagram betul-betul sudah imbang. Imbang Jadi ya. laki-laki itu 51, perempuan 49, seperti itu Kak. Jadi itu saya juga mengikuti produkku seperti itu. Laki-laki dan perempuan imbang. Oh, imbangnya. Oke, baiklah. Dan harapan dari usahanya sendiri, anakku, ke depannya seperti apa? Terakhir mungkin closing statement, silakan Tita. Iya, pastinya semua yang berjualan mau semakin berkembang usahanya Kak. Semoga semakin berkembang, makin bisa memberikan solusi-solusi kalau untuk customer-customer yang suka aksesoris, bisa memenuhi permintaan aksesorisnya kalian. Terus jangan lupa datang ke toko bareng teman-teman, toko Karsana namanya Kak. Di jalan Kita mana? ada di Botlem Space Kak, di samping Mangkura itu, sebelum Mangkura ada Botlem Space itu. Nah, di dalam Botlem itu ada beberapa space yang UMKM bisa sewa untuk jualan-jualan. Nah, kita ada sama Artani juga, Artani ada di sana. Terus sampingnya Artani ada kita. Nah, boleh datang ke situ. Oke, baiklah. Terima kasih Tita untuk waktunya di siang hari ini. Sukses usahanya, anakku. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat budaya di mana saja berada, itulah tadi kita sudah berbincang bersama narasumber kami di siang hari ini, obrolan UMKM, dan kita bersama dengan owner anakku dengan topik berkreasi bersama anakku. Sampai jumpa, mudah-mudahan acara ini ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Sayang,
Nusantara Siang Pro 4 RRI Makassar. Kabar Ratna Pro 4. Kabar Ratna Pro 4 pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Saribata Malak Biriku. Suku Bugis sudah terkenal sebagai suku yang kerap berlayar ke berbagai lokasi sebelum kapal pinisi digunakan. Mereka menggunakan kapal Padewakang termasuk sampai Australia. Pada abad ke-17, Padewakang merupakan kapal tradisional pendahulu pinisi. Konon Padewakang tercatat sebagai nama perahu asal Sulawesi pada akhir abad ke-17. Kapal tersebut difungsikan VOC untuk mengantar surat dan sebagai kapal patroli. Dalam catatan Syah Bandar VOC, kapal itu milik saudagar asal Sulawesi. Ketika itu kapal Padewakang digunakan para pelaut Indonesia dalam mengeksplorasi kawasan Australia pada abad ke-17 hingga ke-18. Demikian kabar Ratna Pro 4 pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Sampai jumpa di kabar Ratna berikutnya. Demikian kabar Ratna Pro 4.
Sahabat Amal beriku di mana saja berada kaum muslimin muslimat yang berbahagia. Selanjutnya kami hadirkan lagu-lagu religi Islami dan kita akan merilai Pro 1 RRI Makassar sebentar untuk mengikuti khotbah dan sholat Jumat yang insya Allah dari Masjid Ansar Abri Makassar.
Yusran Paris MM mengusung visi menjadi senator yang aktif memperjuangkan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan perekonomian masyarakat Sulsel dengan misi menjadikan Sulsel sebagai daerah percontohan dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia dan peningkatan kualitas usaha mikro kecil menengah yang unggul. Urut 7, Andi Basoryadi Mapasule mengusung visi memperjuangkan keadilan, representasi yang inklusif, serta pembangunan berkelanjutan untuk semua wilayah Indonesia, khususnya Sulawesi Selatan, dengan misi peningkatan keadilan, representasi inklusif, pembangunan berkelanjutan, penguatan otonomi daerah, kolaborasi dan konsultasi, serta transparansi dan akuntabilitas. Urut 8, Datulu Andi Maradang Makulau SH mengusung visi menjadi perwakilan masyarakat Sulawesi Selatan dalam arah pembangunan daerah yang berazas kearifan lokal serta pemenuhan hak daerah secara kafah dan berakselerasi untuk Indonesia Emas 2045 dengan misi membawa aspirasi masyarakat Sulsel terkait kemudahan masyarakat dalam menikmati pelayanan publik dan memangkas proses birokrasi, turut serta aktif berkaitan dengan otonomi daerah seperti hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah untuk kemajuan Sulsel, memastikan semua masalah, aspirasi dan kebutuhan dari daerah yang diwakili yang bersifat isu strategis menjadi agenda prioritas, mendorong terciptanya masyarakat Sulsel yang bersifat aktif dalam pembangunan di daerah masing-masing, melakukan pemantauan dan evaluasi atas ranperda dan peraturan daerah. Urut 9, Andi Muhammad Ihsan mengusung visi menjadikan Sulsel sebagai provinsi yang maju dengan memperjuangkan aspirasi rakyat Sulsel di DPD RI dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan misi menyalurkan dan memperjuangkan aspirasi rakyat daerah Sulsel untuk mewujudkan pembangunan yang adil dan sejahtera, memperjuangkan aspirasi dan kepentingan rakyat Sulsel terutama pertanian, peternakan, perikanan, perindustrian, dan lain-lain, menjadikan semangat multikulturalisme untuk mewujudkan kehidupan beragama yang kondusif di Sulawesi Selatan. Urut 10, Dr. Apoteker Haji Andi Muhammad Yakin Pajalangi MKes mengusung visi mengartikulasikan kepentingan daerah sesuai dengan kebutuhan daerah yang berada di Provinsi Sulsel dengan misi mengoptimalkan pelaksanaan fungsi legislasi, pengawasan dan penganggaran sesuai kewenangan yang ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar 1945, memperkuat kapasitas pelaksanaan fungsi representasi yang mencakup penampungan dan penindaklanjutan aspirasi daerah dan pengaduan masyarakat, memperjuangkan aspirasi daerah untuk mewujudkan peningkatan ekonomi kerakyatan, kesejahteraan, kesehatan, serta pendidikan dalam bentuk kebijakan nasional. Nusantara Siang Pro 4 RRI Makassar. Usia makin berkurang, dosa makin bertambah, waktu habis percuma hanya untuk dunia. Siang kau cari harta, malam kau menghitungnya, akhirat engkau lupakan, tak pernah menyembah Allah. Sungguh
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik atau diam. Nusantara Siang Pro 4 RRI Makassar. Bagi sahabat malam berikut di mana saja berada, kita mendengarkan instrumen gambus berikut ini menanti untuk mengikuti siaran khotbah dan sholat Jumat langsung dari Masjid Ansar Abri Makassar. Khalid SSNM mengusung visi menjadikan DPD RI sebagai lembaga perwakilan yang mampu secara optimal dan akuntabel memperjuangkan aspirasi daerah untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia dengan misi memperkuat kewenangan DPD RI melalui amandemen Undang-Undang Dasar 1945, mengoptimalkan pelaksanaan fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran sesuai kewenangan yang ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang. Bagi sahabat malam berikut di mana saja berada, kita ikuti khotbah dan sholat Jumat langsung dari Masjid Ansar Abri Makassar.
FM Suara Budaya Sulawesi Selatan. Kabar Ratna Pro 4. Kabarana Pro 4 pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Saribat Tambalak Biriku Jalapa adalah alat musik tradisional Sulawesi Selatan yang berbentuk seperti simbal. Alat lain dari alat musik ini adalah kancing-kancing karena bentuknya menyerupai kancing berukuran besar. Alat musik ini terbuat dari logam kuningan, bentuknya yang menyerupai kancing berukuran besar. Jalapa adalah, maksud kami, jalapa oleh masyarakat terdahulu dimainkan pada saat upacara adat tertentu, seperti saat persembahan sesaji untuk para dewata, upacara adat pernikahan, hitanan, dan tolak bala. Demikian kabar Ratna Pro 4 pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Sampai jumpa di kabar Ratna berikutnya. Nusantara Siang Pro 4 RRI Makassar.
Khalid SSMM mengusung visi menjadikan DPD RI sebagai lembaga perwakilan yang mampu secara optimal dan akuntabel memperjuangkan aspirasi daerah untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia dengan misi memperkuat kewenangan DPD RI melalui amandemen Undang-Undang Dasar 1945, mengoptimalkan pelaksanaan fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran sesuai kewenangan yang ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang. Nomor urut 2, Dr. Andes Haji Abdul Rahman MM mengusung visi terwujudnya ketahanan sosial ekonomi dan lingkungan di Provinsi Sulawesi Selatan dengan misi memfasilitasi pelaksanaan pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan, mendorong transparansi dan partisipasi dalam pembangunan daerah dan demokrasi, memfasilitasi perwujudan penghargaan terhadap hak asasi manusia, inklusi sosial, dan pluralitas, memfasilitasi dan mendorong tata kelola pemerintahan daerah dan desa, serta memfasilitasi dan mewujudkan kampanye lingkungan dan good governance. Nomor urut 3, Insinyur Haji Andi Heril Anwar MM mengusung visi dengan keterwakilan daerah melalui DPD kita wujudkan pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi dengan misi mendorong perwujudan pemenuhan layanan dasar masyarakat, infrastruktur daerah pesisir, pulau dan pedalaman, serta peningkatan konektivitas pusat ekonomi masyarakat dengan pasar regional dan internasional. Urut 4, Andi Hatta Marakarma, visi Sulawesi Selatan yang inovatif dalam keselarasan demi mewujudkan keadilan merata bagi seluruh lapisan masyarakat dengan misi memperjuangkan aspirasi masyarakat yang maju dalam keselarasan untuk mewujudkan Sulawesi Selatan yang adil tanpa kemiskinan dalam rangka memperkuat keutuhan NKRI, memperjuangkan muatan kedudukan DPD RI sebagai lembaga perwakilan dan badan legislatif yang memiliki fungsi dan kewenangan penuh berpartisipasi dalam pembahasan RUU, membuat putusan bersama lembaga legislatif dan melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang terutama yang berkaitan dengan kepentingan daerah, menciptakan pola hubungan saling membutuhkan dan kemitraan dengan pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah yang saling kaya, efektif, efisien, sinergis, dan strategis, meningkatkan perhatian pemerintah pusat terhadap masalah investasi dan strategis daerah, melakukan reformasi peraturan nasional dan daerah yang mendukung pencegahan, pemberantasan, dan penindakan korupsi secara tegas, konsisten, terkonsolidasi, dan tersistemasi, pemberdayaan ekonomi kerakyatan dengan kebijakan mendukung usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi. Nomor urut 5, Haji Al-Hidayat Samsu SPD MPD mengusung visi mensejahterakan rakyat Sulawesi Selatan dengan misi mensejahterakan rakyat Sulawesi Selatan baik itu pembangunan, pendidikan, dan pelayanan kesehatan daerah Sulawesi Selatan.
sih, Kun? Pasti kehilangan motor kan? Iya nih, Kun. Motor metik warna merah masih baru loh, Kun. Tenang, mau segera ketemu? Iya dong, Kun. Tapi ada syaratnya. Syarat apa, Kun? Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari. Kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan. Dan seribet itu, Kun. Makanya, kalau nggak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda dan jangan parkir motor sembarangan. Nusantara Siang, Pro 4 RRI Makassar. Mana bosi mana rindu, bunda nyawa ya mangai, mangetungji nita pakilan ricinana atia, moncong tinggi nitan rangi, tamparan nani limbangi, mangetunji ni canda kilan rinaku na atia, ranu nama monya waya, lonta gapasi buntulan, aule sikaran luang, si palapas sakit naku, oh, mana bosi mana rindu, bunda nyawa ya mangai, mangetungji di canda kilan rinaku na atia. Mana bosi mana rindu, bunda nyawa ya mangai, mangetungji nita pakilan ricinana atia, moncong tinggi nitan rangi, tamparan nani limbangi, mangetunji ni canda kilan rinaku na atia, ranu nama monya waya, lonta gapasi buntulan, aule sikaran luang, si palapas sakit naku, oh, mana bosi mana rindu, bunda nyawa ya mangai, mangetunji nita pakilan ricinana atia. Kali ini saya akan mengajak Anda ke salah satu warung bakso di kawasan Al-Balad, Jeddah, Arab Saudi yang sangat laris manis diserbu jemaah haji. Bukan cuma jemaah haji asal Indonesia, jemaah asal Filipina dan beberapa negara lain juga datang ke bakso Mang Udin. Kenalan dulu Bang, namanya siapa? Nama saya Cecep Ayatullah Mubarak, putra keempat dari Mang Udin. Putra keempat. Dari Mang Katanya ini bakso Mang Udin sudah berdiri 18 tahun, benar Bang? Tepatnya sih tahun 93. Jadi kurang lebih 30 tahun. 30 tahun. Iya, awalnya dari Mekah, dari Haram. Cuman iya ada Awalnya itu gimana? awalnya di Mekah tahun 93, Mang Udin ya orang tua saya. 93 sampai 2007 terakhir. Jadi karena ada pelebaran Masjidil Haram, nah pindah ke sini.
dari tahun 2007 sampai sekarang, alhamdulillah. Gitu. Terus punya ide untuk jualan itu dari mana sih sebenarnya? Punya ide. Sebenarnya gini, ngelihat situasi dan peluang yang ada di sini. Di antaranya salah satunya karena banyaknya jemaah umroh dan haji Indonesia yang di sini, dan mereka pasti mencari atau istilahnya mencari apa ya, hal-hal yang setelah 2 minggu di sini mereka beribadah, akhirnya mereka menginginkan kangen kuliner dari Indonesia. Apa nih ya, bakso kan universal, seluruh Indonesia tahu, pasti ke bakso mereka. Nah makanya kepikiran dari situ, terpikirnya. Ini sudah tinggal berapa lama di sini? Mang Udin di Saudi ini Di tahun 93. Awalnya pekerja atau apa? Awalnya pekerja di sini, terus Jadi lihat peluang. lihat peluang 93 itu berdiri di Haram, tepatnya di Sopa Marwah, di Sofitel, Hotel Sofitel. Tahun 93 pindah ke sini, prosesnya ya tadi itu ada penggusuran apa, pelebaran Masjidil Haram, karena kebetulan pas di keluar pintu Sopa Marwah itu kita di situ di Hotel Sofitel. Nah itu kena dampak pelebaran Masjidil Haram. Jadi akhirnya pindah ke sini. Ya itu sejarah. Ini ketemu sama Bang. Nah, dengan Hamada itu pas pindah ke sini dari tahun 2007. Beliau kebetulan di sini, kerja di belakang sini. Akhirnya setelah beberapa kali ketemu, akhirnya oke, beliau bersedia gabung dengan kita, dan alhamdulillah sampai sekarang akhirnya menemani kita. Suka dukanya apa saja nih, Bang? Suka dukanya banyak ada. Di antaranya mungkin ya, kalau buat pendatang itu pasti kangen ke rumah ya, homesick ya. Pertama itu, keduanya mungkin karena kultur yang berbeda. Kalau di Indonesia, di kita ya mungkin bisa kumpul dengan keluarga, bisa ngelihat suasana hijau di sana. Kalau di sini ya udah pasti. Tapi ada motivasinya di sini. Apa motivasinya? Karena kita kebanyakan marketnya jemaah, jadi kita sekalian berusaha juga sekalian beribadah, melayani jemaah yang ada di sini. Bahan bakunya sebenarnya dari mana? Untuk bahan baku sebagian ada importirnya di sini atau perwakilan di sini, misalkan seperti saus, mie, dan sebagian besar ada di sini. Nah, dagingnya, baksonya kita produksi di sini. Nah, yang harus diperhatikan ini, baksonya di sini itu kenapa beda sama Indonesia, nggak bisa maksimal karena di sini itu dagingnya beku mereka, daging freezer dari Brazil atau Australia. Nah, kalau di Indonesia kan fresh dagingnya, makanya diusahakan mendekati lah. Makanya kita dimaksimalkan di kuahnya supaya bisa sama minimal lah. Memang tidak bisa menyamai lah, yang penting ada mendekati lah begitu. Awalnya memang ini cuma jualan bakso doang atau ragam, sudah beragam dari dulu? Jadi bakso ini cuman labelnya aja bakso, dari Mekah juga begitu. Ya, jadi supaya gampang dikenang sama jemaah, oh ini bakso. Jadi kita juga menyediakan seluruh masakan yang ada di Indonesia, seperti sate, PMP, bahkan ada gado-gado. Ya semua istilah yang bisa mengingatkan, mengobati rasa rindu jemaah lah gitu. Dan bahannya pun ya, ada yang sebagian dari sini, ada yang dari Indonesia. Betul. Yang tidak ada di sini ya kita terpaksa mendatangkan dari Indonesia sebagian. Dijual dengan harga cukup terjangkau. Kira-kira ini kembali modal nggak sih, Bang? Menurut Abang? Nah, kalau ini relatif ya. Kenapa? Jadi ada masanya misalkan seperti tahun 2008 kemarin itu kan kita kena krisis nih. Nah, itu udah pasti merugi, namanya usaha kan begitu. Tapi setelah kita pertimbangkan lagi, kalau ini kita merugi terus, mungkin Mang Udin udah tutup dari dulu. Tapi alhamdulillah sampai saat ini Mang Udin masih bisa melayani. Berarti artinya ada lah, walaupun nggak sebesar gimana ya yang kita harapkan, tapi ada insya Allah. Waktu pandemi masih menjual? Pandemi beberapa untuk awal-awal kita tutup, mengikuti peraturan di sini ya. Nah, setelah setahun mungkin baru buka dengan beberapa ketentuan dari sini. Semua katanya pekerjaannya dari Indonesia. Pekerjanya kurang lebih ada 31 orang, ya 20 orang kita Indonesia, sebagian sisanya orang luar, dari Mesir, dari Sudan, dan lain-lain lah. Kepuasan tersendiri pada saat melihat mereka makan, komentarnya gimana? Itu sudah merasa gimana, Bang? Nah, itu justru titiknya di situ, poinnya ya. Kenapa? Setiap usaha itu kita mencari kepuasan dua. Pertama, keuntungan. Kedua,
kepuasan produk kita diterima nggak oleh konsumen kan. Ternyata alhamdulillah ada kepuasan dari sisi konsumen dan dari sisi kami sendiri yang menyediakan. Alhamdulillah bagus. Kalimat aja kan Bang, buat mereka semua orang warga Indonesia yang ada di sini di Saudi Arab untuk datang ke Bakso Mang Udin. Oke, silahkan teman-teman yang mau berkunjung sini di Bakso Mang Udin yang terletak di Balad Kornes ya. Silahkan datang untuk teman-teman mukimin di sini atau jemaah. Silahkan Anda makan dulu. Di sini ada slogan ya, makan dulu. Habis makan baru bayar, dan bayar yang Anda ingat saja, yang lupa kami halalkan. Insyaallah. Saya nama Hamad Al-Mughazi. Sekarang Bakso Mang Udin di Jeddah, saya supervisor. Mang Udin sudah lama di sini, maybe 18 tahun. Mang Udin saudara, bos saya. From Indonesia, orang Banten. Karyawan orang Indo. Semua ini chef, koki, masak, semua orang Indo ya. Di sini karyawan. Banyak, alhamdulillah, mau lebih 25 orang. Buka jam 9, tutup jam 11 malam. Sekarang ada satu lagi di Sultan Mall baru. Ini harganya berapa per mangkok? 15 rial. Bisa duit Indo. Menu ada bakso, ada mie ayam, ada nasi goreng, ada nasi campur, ada soto, ada mie goreng, ada mie ayam bakso telur, ada banyak menu semua Indo. Ada Arab, makanan Arab, ada shawarma, ada jus, ada kopi, cappuccino, mikado, espresso. Sekarang ini rasa bisa campur, bisa rasa Arab sama rasa Indo. Mayoritas di sini pengunjungnya Indonesia semua. Sebulan lebih berada di Arab Saudi tentu akan membuat jemaah menjadi kangen dan rindu masakan Indonesia. Hal inilah yang membuat Bakso Mang Udin setiap hari selalu dipadati oleh pembeli, terutama para jemaah haji asal Indonesia. Saat masuk ke warung bakso, para pengunjung sudah disapa dengan bahasa Indonesia oleh para pelayan. Pengelola warung bakso ini, Hamada, mengatakan pasar utama mereka memang jemaah haji dan umroh yang datang menunaikan ibadah ke Tanah Suci. Namun, banyak pula mukimin atau warga negara Indonesia yang tinggal di Arab Saudi kerap datang dan jadi langganan. Warung bakso ini sudah fenomenal di kalangan jemaah Indonesia. Jadi, mereka para jemaah sebelum pulang ke Indonesia biasanya suka makan dulu ke sini. Si bulat benar dari Arab yang menjadi pengobat rindu bagi para jemaah. Makan dulu baru bayar. Sesuai dengan tagline-nya bahwa Bakso Mang Udin bukan hanya sekedar jualan makanan khas Indonesia, tetapi juga beribadah dengan membantu para jemaah untuk melepaskan kerinduan kampung halaman.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Weh, aga di cerita ko HP wis apo. Masapa-sapa berita kak. Miguel ada berita rahasia tahu ya deh di HP. Apalagi kau beranda aku, cina aku bawa ke si berita baru. Weh, aja na sembarang berita terbaca sapo. Apalagi di rumah koko media sosial deh. Dek na risa makada politika sumber berita na aja mana berita baca. Ya riga hoax. Manang ke sapo. Jadi teki pale wedi sapa berita ke pokok teh. Weh, aja na tama bela sapa berita. Ya komelo ki baca berita akurat si bawa terpercaya. Ya tau ka bawa ni portal berita na RRI. Oh, manang ka di RRI wasia radio mi RRI. Itu RRI makoko tania bawa radio. Angkatona berita online na iya naritu rri.co.id. Baik. Tapi itu isu sapo. Ya kau mau ketepale lebih ko berita rri.co.id baca pasti terjamin nih. Mana salah ada sapo pasti terjamin kebenarannya dan dia terpercaya. Apalagi portal berita rri.co.id makanya tampilannya gampang diakses. Ya. Lengkap tuh berita na boleh di daerah-daerah. Napa engkau tuh berita nasional maku tuh per berita internasionalnya. Weh, magalo bedi luar biasa memang RRI. Maka mulai maku update informasi kita melalui portal rri.co.id. Nusantara Siang masih bersama Anda. Iya, sahabat malam berikut di mana saja berada, kita masih bersama di siang hari ini dan masih di Nusantara Siang. Kita akan bersama dengan informasi sahabat budaya tadi tentang bakso dan panganan bakso ini. Biasanya itu ada katanya juga di Mekah ternyata ya, bukan hanya di Indonesia, dan penjualan bisnis bakso ini dari kaki lima hingga masuk ke restoran tuh sangat-sangat terkenal. Apalagi bakso ini adalah salah satu panganan yang enak di saat musim hujan. Baik, sahabat budaya di mana saja berada, jangan khawatir karena bakso itu juga punya SNI ya, alias punya legalitas dari pemerintah.
bantimuru. Pucini lalang tasialo Nur Farida sayang. Cinayari atingku rapang jene tamparang tale bakai esa manati morosi taung Farida balas mi cintaku. Nur Farida, oh Nur Farida, muri-muri nu andi rapan jene bantimuru.
11. Eli Oscar MPDI mengusung visi mewujudkan Sulawesi Selatan yang berkemajuan dengan misi memperjuangkan aspirasi masyarakat Sulsel dalam rangka perwujudan kesejahteraan sosial, pengentasan kemiskinan, dan pemerataan pembangunan daerah yang berkemajuan, mengoptimalkan fungsi kritis terhadap kebijakan yang tidak berpihak kepada masyarakat luas, khususnya masyarakat miskin, buruh, petani, nelayan, UMKM, serta kelompok rentan yang terpinggirkan, mendorong kemandirian daerah melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, khususnya pemberdayaan pemuda dan akselerasi pemanfaatan sumber daya alam yang optimal terkendali, meningkatkan pembangunan pelayanan publik di sektor pemerintahan, pendidikan, kesehatan, sosial, dan keagamaan, memperjuangkan penguatan kedudukan kelembagaan DPD RI melalui fungsi legislasi, representasi, serta advokasi rakyat dan daerah. Nomor urut 12, Harmansyah, visi Sulawesi Selatan maju dalam keselarasan demi terwujudnya Sulawesi Selatan yang sejahtera dan adil tanpa kemiskinan, melayani dan berjuang dengan gigih melalui DPD RI untuk Sulawesi Selatan yang maju dalam keselarasan demi terwujudnya Sulawesi Selatan yang adil tanpa kemiskinan, dengan misi memperjuangkan aspirasi masyarakat Sulsel, memperjelas dan memperkuat kewenangan DPD RI sebagai salah satu lembaga legislasi di dalam sistem rias politika, meningkatkan fungsi dan wewenang DPD RI untuk memperkuat sistem agar terjadi saling kontrol atau check and balance antar lembaga negara melalui amandemen Undang-Undang Dasar NKRI 1945, mengembangkan pola hubungan saling membutuhkan jangka panjang dan kerjasama kemitraan yang saling percaya, efektif, efisien, sinergis, dan strategis dengan pemangku kepentingan yang pertama dan utama di tingkat pusat maupun di daerah, meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kualitas birokrasi dalam memberikan pelayanan prima bagi masyarakat, mendorong perhatian yang lebih besar dari pemerintah pusat terhadap isu-isu strategis dan investasi di daerah. Nomor urut 13, Profesor Dr. Haji Idrus Andi Paturusi mengusung visi berperan mewujudkan dunia pendidikan dan kesehatan yang berkualitas disertai dengan pembiayaan yang terjangkau, dengan misi mengembangkan dan mendorong perhatian yang lebih besar dari pemerintah pusat terhadap dunia pendidikan dan kesehatan yang berada di daerah, pencapaian tingkat kesehatan yang sangat baik untuk semua masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan, meningkatkan tenaga kesehatan yang lebih maju dan sejahtera, meningkatkan dunia pendidikan yang lebih baik dan maju, memajukan serta memberikan gagasan yang berpihak kepada masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan. Nomor urut 14, Lili Amelia Salurapa SENN mengusung visi menjadi senator perwakilan Sulawesi Selatan yang unggul, amanah, dan transparan dalam menyalurkan aspirasi masyarakat dengan kemitraan efektif bersama lembaga pemerintah pusat dan daerah untuk pembangunan daerah yang berkelanjutan, serta menjadi figur yang menjaga perdamaian dan kerukunan bagi setiap umat beragama dan golongan di masyarakat Sulawesi Selatan dan nasional, dengan misi peningkatan kualitas pendidikan, pengembangan pendidikan dan kesehatan di wilayah tertinggal, terluar, dan terdepan atau 3T, pembangunan infrastruktur jalan di wilayah 3T, pengembangan infrastruktur pariwisata, keterwakilan perempuan di legislatif, meningkatkan hubungan dengan lembaga parlemen luar negeri, dan menjaga perdamaian dan kerukunan umat beragama dan golongan. Nomor urut 15, Insinyur Haji Muhammad Nasyid Umar SP mengusung visi membangun Provinsi Sulawesi Selatan yang lebih baik, setara, dan atau lebih baik dari provinsi yang lain yang sudah mendahului pada periode-periode sebelumnya, dengan misi mengembangkan potensi yang dimiliki Provinsi Sulawesi Selatan dengan 24 kabupaten kota. Adapun potensi yang dimiliki adalah potensi akan sumber daya alam, sumber daya pertanian, perkebunan, dan perikanan, sumber daya manusia yang harus diberdayakan untuk kesejahteraannya. Adapun misi ini dapat terlaksana dibutuhkan koneksitas antara daerah dan pusat. Oleh sebab itu, peran dari DPD sangat penting, baik dari segi finansial maupun infrastruktur lain yang dibutuhkan dalam rangka menggolkan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten yang visionable untuk kesejahteraan rakyatnya. Ya, sahabat Amal Bergu di mana saja berada, kita masih bersama di siang hari ini. Dan kalau bicara tentang bakso, bakso itu ada bermacam-macam juga bermacam-macam bentuk atau juga varian yang dibikin oleh para pengusaha bakso. Dan biasanya kita masyarakat mengenal ada namanya bakso cuanki. Nah, bakso cuanki ini biasa dijual keliling dengan gerobak, dan ini disajikan dengan siomay kering, siomay kukus, dan juga ada tahu rebus yang disajikan dengan kuah panas serta beragam bumbu.
Ada namanya bakso ikan ekor kuning. Oh, ternyata ada juga ya sahabat budaya. Nah, bakso yang berwarna putih ini berasal dari Karimun Jawa. Sesuai dengan namanya, bakso ini terbuat dari ikan ekor kuning yang membuat warnanya menjadi putih. Teksturnya itu lembut dan agak kenyal. Biasanya disajikan tanpa mie, hanya diberi taburan daun bawang. Ada juga bakso gepeng. Nah, bakso yang berasal dari Pontianak ini berbentuk pipih sehingga disebut bakso gepeng, sama seperti bakso ikan kuning. Nah, bakso gepeng sendiri hanya disajikan dengan kuah kaldu, taburan bawang goreng dan daun bawang. Bakso Malang juga ya, sahabat budaya pasti kenal bakso Malang. Seperti namanya, bakso ini berasal dari Malang. Dan ini adalah hidangan bakso yang paling komplit. Terdiri dari bakso sapi, siomay kukus, tahu rebus, dan pangsit kering. Ini adalah hidangan bakso yang paling menyenangkan, maksud saya mengenyangkan, karena isinya terdiri dari berbagai macam makanan. Atau juga ada namanya bakso Solo, sahabat budaya. Bakso yang berasal dari Solo ini memiliki ciri khas kuah kaldu dengan rasa yang kuat. Hal yang membuat bakso ini spesial adalah tidak cuma dicampur mie dan bakso, tetapi ditambah irisan tetelan daging yang membuat rasanya semakin nikmat. Masih banyak beberapa bakso yang dibikin sedemikian rupa untuk membuat bakso itu bermacam varian ya. Bakso itu dinikmati oleh masyarakat supaya tidak bosan seperti itu. Itulah namanya pengusaha harus mencari warna-warni atau varian rasa dan bentuk untuk membuat orang yang ingin makan bakso tidak merasa bosan. Mbak Jimmy, Sari Batam Malam berikut di mana saja berada. Selanjutnya pukul 14 waktu Indonesia Tengah kami akan merelay Pro 4 RRI Jakarta. Untuk selanjutnya saya pamit. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Budaya Sulawesi Selatan. Suara Budaya Sulawesi Selatan. Kita Indonesia.
Siang Pro 4 RRI Makassar. 98 ekor hewan penular rabies peliharaan warga Kelurahan Kelapa II Wetan Ciracas telah divaksin rabies oleh jajaran Sudin Ketahanan Pangan Kelautan dan Pertanian Jakarta Timur sejak 15 Januari hingga 1 Februari 2024 kemarin. Kasatpel KPKP Kecamatan Ciracas Imron mengatakan layanan vaksinasi rabies ini digelar dengan sistem jemput bola ke 12 wilayah RW di Kelurahan Kelapa II Wetan. Setiap Senin sampai Kamis pukul 9 sampai pukul 12 siang dari 398 hewan yang divaksin terdiri dari 296 ekor kucing, 98 anjing dan serta masing-masing 2 ekor musang dan kera. Kita beralih ke berita lainnya, Abang Po. Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengatakan wisatawan asing menginap di hotel berbintang pada Desember 2023 itu sebanyak 547 orang atau naik 50,27% dibandingkan dengan bulan sebelumnya 364 orang. Kepala BPS Provinsi Kepulauan Babel Toto Arianto Silutonga mengatakan total wisatawan yang menginap pada hotel bintang di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Desember 2023 sebanyak 53.700 orang atau 7,58% dibandingkan bulan sebelumnya 49.900-an orang. Sampai di mari Abang Po kabar beritanya, ayam Po Nopa, nanti kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14. Jalan ke pasar Ciawi, jangan lupa beli buah kecapi. Kenalin nih radionya orang Betawi, kagak salah kalau lupa di mari. Hai, aku Jaket Bulan mau ngajakin teman-teman semua untuk terus support musisi-musisi Indonesia berkarya. Dengerin terus di Pro 4 RRI Suara Budaya Nusantara. Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara. Pro 4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Abang Po, Nyawa Bencang Cing, dan semua pendengar kami di seluruh Indonesia yang lagi dengerin kita saat ini. Kembali lagi sama Aye yang cantik yang belaem. Ada Mpok Nopa di sini ya. Kita di siaran budaya Nusantara, siaran berjaringan nasional. Aye mau jalan-jalan nih jauh ke sana. Aye sendiri belum pernah ke sana. Mudah-mudahan setelah ini Aye bisa ke sana ya. Kita bareng-bareng sama RRI Manado ya. Di Manado itu udah ada Kak Heni Sompotan nih. Nanti kita ngobrol tentang menyelisik artefak budaya Indonesia sebagai media edukasi anak. Bakal ngadirin Kak Susan ya. Ntar kita bisa ngobrol panjang lebar. Aye pengen nyape dulu nih yang ada di Manado. Kita sapa dulu ya yang ada di Manado. Halo, selamat sore. Oh, suaranya kayaknya ada backsoundnya gitu, ada feedbacknya Kak Heni. Kak Heni lagi live YouTube ini. Oh iya, ini udah. Ana, nih bagus, cakep 100%. Tuh kan, kedengeran suara bagusnya tuh Kak Heni. Kak Heni sehat ya? Kanova Kalista ya. Iya, Amin Mpok Nova di sini Kak Heni. Iya, kayaknya baru ketemu deh. Masa? Iya, kemarin sama Mpok Mariana soalnya. Oh gitu ya. Ya hari ini ame Aye yang ya Kak Ye, Mpok lagi. Kalau di Manado tuh panggilannya Kekek sama Utu. Oh, Kekek sama Utu. Jadi kalau saya panggilnya Kak Heni, Kekek Heni. Oh, Kekek Heni. Baiklah. Kekek ini bagaimana keadaan di Manado sana? Keadaan aku baik-baik saja. Manado di sini cuacanya bersahabat, sangat bersahabat. Kalau kemarin-kemarin sih sempat hujan ya.
Kalau di Jakarta gimana nih? Mpok Nova aku panggil ya. Cuye, bener. Panggilan ayah cuye jadi panggilnya Mpok Nova aja. Mpok Nova. Kalau dari tadi pagi nih, tapi jam segini ayah belum lihat lagi keluar. Nah, keadaannya cerah nih cuacanya ya. Karena udah 2 hari tuh Jakarta diguyur hujan. Tapi alhamdulillah hari ini udah mulai cerah dan meriah kembali. Iya. Kalau Mpok Nova ceria nggak? Oh ceria dong. Oh, ceria dong ya. Harus kudu. Harus dong. Harus dong ya kayak ini ya. Nah kayak ini nanti kita ngobrol tentang menyelisik artefak budaya Indonesia ya Kak ya. Iya. Ini sebagai media edukasi anak yang nanti bakal ngadirin narasumber kita siapa Kak ini? Ada Dr. Susanoviati ya. Herian Jacobus SHMPD. Beliau saat ini sudah ada di studio bersama saya. Ayo udah lihat tuh ya dengan ijo-ijonya. Kelihatan ya. Ijo-ijo nih cantik banget ya. Tapi kita juga ngasih kesempatan dulu sebelum nanti kita hadirkan narasumbernya kita nih. Buat penelpon kita boleh untuk RRI Manado berapa nomor teleponnya Keke ini? Oke, nanti bisa gabung juga bersama kita di sini di 0853 42 400 928. Yeah. Kalau yang mau gabung ke Jakarta di 021 35 04510 boleh juga ke WhatsApp-nya kita 0812 1124 928. Apakah di Manado sudah ada yang mau masuk atau kerang-kering di sana? Kayaknya masih kering di sini, belum kerang ya. Mungkin di Jakarta dulu kali ya. Iya, di sini udah kering nih. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ica kalau ngomong suka bener ya, Ica ya. Ini yang cantik jelita juga di Manado. Oh. Hai Ica, biasa gabung di Manado juga soalnya nih Mpok Nova. Iya dia benar, kalau Ica mah di mana-mana tuh ya. Katanya dia menyeluruh ya. Dia bilang tuh suka gentayang di udara katanya. Nggak mengenal waktu ya gentayangannya. Kenapa Cak? Ica suka soalnya kan aku suka lagu-lagu Manado juga. Oke. Kalau gabung sama RRI Padang bilangnya suka lagu-lagu Padang. Itu deh kalau ada maunya ya. Lagu Minang suka, Padang suka, lagu Jawa, Sunda semuanya suka. Iya, perlu kita apresiasi ya Keke ini ya. Ica ini ternyata cinta budaya ya Kak ya. Aku tuh makanya suka Pro 4, soalnya suka lagu daerah gitu. Oke dah. Tapi jarang ya anak muda suka lagu daerah ya Mpok Nova ya. Iya benar-benar. Masih muda kagak Cak? Udah nenek-nenek. Yang jadi pertanyaannya entun tuh ya. Tapi suaranya imut pasti masih muda deh. Iya dah. Cak, aja. Kita ngomongin masalah artefak nih Cak. Nah, artefak itu kalau Aye baca nih tadi ngutip dari Mbah Ugel, katanya itu benda peninggalan kebudayaan manusia di masa lalu. Kalau kagak salah ya. Gitu deh. Kalau kagak salah ya. Kalau kagak salah nih. Kalau Aye salah, kalau Aye salah ntar dibenerin sama narasumbernya kita ya. Kayak ini ya. Bener kata Ibu Susan ya. Oh, bener ya. Nah, kalau di bisa sebagian. Iya. Kalau di tempat Ica, pernah nggak sih di daerah Ica tuh nemuin gitu loh benda-benda peninggalan lama atau benda-benda kuno di sana? Benda-benda kuno itu apa ya, kayak patung gitu loh, candi-candi, kayak pedang gitu ya, kayak pedang. Bisa keris apalah. Iya, bisa gitulah, bisa kayak gitulah. Halo Cak. Kalau itu, Ica punya kecil. Oh Ica punya. Wow. Dari mana tuh? Cak, lu dapet dari mana tuh ya? Itu punya kakek dulu, kakek. Oh, punya kakek dulu. Oh, kakek Ica turunan kerajaan. Waduh. Punya keris ya maksudnya nih. Nuhun sewu Tuan Putri. Warisan, oh iya. Ada tuh kayak pisau kecil itu loh, pisau kecil yang tajam sekali. Apa namanya itu kayak nggak tahu namanya apa, tapi ada di sini satu kecil. Oh oke. Jadi ada lah ya. Apa? Tapi namanya kalau di sana apa ya? Nggak tahu. Ica nggak tahu. Nggak tahu namanya apa itu, pokoknya kayak pisau kecil tapi tajam kayak apa namanya itu kayak. Ada juga sih kayak tombak. Udahlah, daripada Ica susah mikirnya, nggak usah Cak terlalu keras mikirnya Cak. Ntar kalau ketemu sama kakek tuh nanyain tuh. Tanyain. Kakeknya udah nggak ada, kakek udah nggak ada. Aduh.
Ya salah dong. Nunsu Tuan Putri. Iya dah. Oke, deh, itu aja. Iya, Ca, makasih ya udah gabung ya, Ca. Oke, terima kasih, yang cantik. Ya, makasih. Assalamualaikum. Makasih, Ica. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, Keke Heni luar biasa. Iya. Ica punya keris tuh, Keke Heni. Sebenarnya memang begitu ya, ada yang peninggalan dari orang tua Iya, ya. benar-benar. Warisan nenek moyang yang kita simpan di sini juga ya. Silakan yang mau bergabung di sini di 0853 42400 928 ya. Untuk yang mungkin ingin menanggapi topik ya, baru judulnya nih, belum diberi materi ya. Belum baru judulnya, iya bener. Baru judulnya ya. Artefak budaya ya. Iya bener-bener, kalau udah dikasih materi kenyang dah tuh ya. Iya, banyak lagi pertanyaan mungkin. Dari judulnya aja panjang tuh kan. Iya, apalagi materinya ya. Ini ada yang masuk di sini, saya coba terima ya, Mpok Nova. Silakan ya. Keke Heni. Oke. Halo. Halo, selamat sore. Ya, selamat sore. Dengan siapa di mana? Ibu Sarita Palu. Ibu Sarita? Ibu Farida di Ibu Palu. Farida. Farida di mana? Dari Palu. Palu ya. Oke, silakan. Di Jakarta sama Ampo, siapa ini Ampo Nova? Sama Ampo Nova, Ibu Farida. Halo, suaranya kenapa terputus-putus gitu? Tadi apa ya? Temanya menyelisik artefak budaya Indonesia sebagai media edukasi anak. Narasumbernya sudah hadir. Narasumbernya sudah ada Ibu Susan di studio Perempat Manado ini. Mau tanya langsung atau gimana nih? Boleh kasih pertanyaan dulu. Iya, langsung ke Ibu Susan. Silakan. Ini bisa langsung ya? Ya, yang ada di Manado apa? Sekarang ini masih maksudnya apakah budaya-budaya yang ada seperti ini di Manado ini sekarang ini masih terjaga dengan baik atau kelestariannya seperti apa ya? Apakah budaya di Manado masih terjaga dengan baik? Biasanya ya ada yang perlu di Jakarta. Assalamualaikum, salam sehat, salam bahagia yang di Manado. Terjadinya soal Manado ya? Iya. Pernah ke Manado nih Bu? Pernah ke Manado. Oh pernah dulu ya. Tahun berapa tuh ya? Kebetulan ada juga saudara yang ada di Manado ya. Pernah kita berdomisili di Belang. Oh Belang, ya baik. Tapi sering kalau di Belang kan nggak jauh dari kota Manado ya. Biasa jalan-jalan ke Manado. Oke. Yang di Manado sehat semua. Terima kasih. Terima kasih. Selamat sore. Selamat sore. Langsung dijawab. Kakak Heni nanti ya, Kakak Heni. Iya. Belum ya? Kita kumpul lagi pertanyaan. Kita kumpul dulu pertanyaannya untuk narasumber kita nanti kita hadirkan di pukul 13.30 ya Kak Heni ya. Oh ya. Nanti hadir di RRI Net nanti ya. Oke. Iya, kita kumpul dulu pertanyaan. Yang mau bertanya boleh langsung. Mana tahu nanti susah untuk masuknya bertanya sama narasumber kita ya. Untuk Jakarta ayo ulang lagi di 021 3504 510. Untuk Manado boleh diulang lagi Kakak Heni? Iya, 0853 42 400 928. Iya, untuk WhatsApp-nya boleh di 0812 1124 928. Untuk Manado adakah WhatsApp-nya? Ini sudah sekalian sama WhatsApp ini nomornya. Oh gitu ya. 0853 42 400 928. Baik, kalau gitu ayo terima yang di Jakarta ya Keke Heni. Halo. Ya. Halo. Halo, selamat siang. Assalamualaikum Mbak. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Dengan Ilham Mbak. Ilham. Kok namanya berubah ya? Ayo kaget dengar suaranya kok namanya berubah. Dari mana Bang Ilham? Saya dari Jakarta. Ya, orang Jakarta maksudnya Jakarta itu mah normatif kata orang ya bahasanya. Ya, kalau masuk ke sono beda Ibu. Kenapa emangnya? Pulsanya nggak ada. Oh kena roaming. Iya dah kalau gitu. Gimana Ibu Nova sehat? Alhamdulillah sehat. Kakak sebelah sehat Kak? Yang mana? Saya sangat sehat Pak. Dengan Keke Heni di sini. Namanya Keke Heni. Keke Heni. Iya. Ya, itu sebutan orang Manado, Keke dan Utu kalau laki-laki gitu ya.
Keke itu perempuan ya? Kakak. Iya, Keke itu perempuan kalau Utu laki-laki. Ami kayak empok tuh. Iya, kayak empok gitu. Iya, berarti nggak pakai T ya? Jangan. Sekarang kita langsung ke tema nih ya. Iya, silakan. Ini Kak, simpan ya kenapa ya? Iya, ayo simpan nih di mana? Di mana Kek? Iya dah. Iya di mana aja ntar ayo simpan apin tuh. Waterpark paling tertua di Manado itu ya, yang disimpan misalkan di museum gitu. Paling tertua itu berupa apa tuh? Artefaknya. Berupa apa? Usianya berapa tahun dan diketemukannya tuh di mana? Wah, bikin ribet nih pertanyaannya, mesti kudu ke sana dulu nyari nih. Namanya orang bertanya. Iya. Yang jawab kan bukan Aye ya. Kalau Jogja itu kemandirian kalau ya. yang jawab berasa tuir banget kalau sebenarnya ya. Itu dia, kalau saya nyimpen ada 4 Kak. Iya. Berupa keris. Oh, ada 4 kerisnya. Keris. Keris. Ya, kerisnya keris tertua sih dari Jawa, yang 3 dari Jawa, yang 1 dari Sunda. Itu dapat dari mana? Dapat ambil apa dapat punya orang? Hadiah. Oh, hadiah. Alhamdulillah. Iya dah, Iya deh Bang Jen, makasih ya. Terima kasih Ibu Nova dan Kakak Keke Heni. Iya, terima kasih juga. Iya. Sampai ketemu lagi. Kalau nggak ketemu jangan dicari-cari ya. Manis banget ya ujungnya. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang Jen di Kebagusan. Tadi katanya artefak tertua itu apa ya? Panjang dah pokoknya tadi pertanyaannya Kak ya. Mudah-mudahan udah dicatat sama narasumbernya kita ya. Artefak paling tua di Manado ada berapa? Terus ditemukannya tahun berapa? Dan di Manado itu di mana? Iya dah. Oke dah. Mudah-mudahan nanti bisa dijawab oleh Dr. Susan ya. Oke dah, kalau gitu buat Manado satu lagi boleh, setelah itu kita break dulu nih. Ada yang masuk di Manado? Oke, ada di Manado. Saya coba angkat ya. Halo. Halo, assalamualaikum, selamat siang Keke Heni. Selamat siang juga. Dengan siapa di mana? Selamat siang, Ponova, Jakarta. Selamat siang. Dengan siapa di mana? Dari Adindra Jambi. Adinda Jambi. Ade Indra Jambi. Oh, Indra. Oke. Ya, ada yang mau ditanyakan atau? Jadi pengangkatan topik kita tentang masalah apa tema topiknya? Ya. Ini menyelisik artefak budaya Indonesia sebagai media edukasi anak. Oh, iya. Saya ingin mengutip tentang tomohon. Tomohon, kenapa dengan tomohon? Apa keindahan dari tomohon itu di Sulawesi Utara itu, pasar tomohon itu apa yang melebihkan dia dari yang lain? Kenapa dia disebut bunga di sana ya paling banyak ya? Disebut kota bunga gitu ya? Iya, kota bunga ya. Apa ikon utama dari kota Tomohon itu? Hanya itu saja Keke ini ya. Oke, selamat siang Kenny, Ponova Jakarta. Selamat siang Bang Ade Indra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Nanti kita rekan sebentar ya. Oke. Udah 2 ya Keke Heni ya. Iya. Sudah 2, ini pertanyaan yang mesti kita simpan dan mesti kita kasih nanti ya, dijawab sama narasumbernya kita ya Keke Heni. Kalau gitu kita mau hadirkan lagu dulu Keke Heni, istirahat sebentar, nanti kita balik lagi ya Keke Heni ya. Abang Po, Nyawa Bencangjing dan semua pendengar di seluruh Nusantara, nanti kita balik lagi di Suara Budaya Nusantara, siaran berjaringan nasional. Te amo, Marua,
kearifan lokal Nusantara. Mapalus. Mapalus adalah kearifan lokal dari Minahasa, Sulawesi Utara. Mapalus pada masyarakat Minahasa merupakan peranata tolong-menolong yang melandasi setiap kegiatan sehari-hari orang Minahasa, baik dalam kegiatan pertanian yang berhubungan dengan sekitar rumah tangga maupun untuk kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan umum. Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara. Pro 4 Suara Budaya Nusantara, kita balik lagi di siaran berjaringan nasional bersama RRI Manado. Di sana masih ada Keke Heni. Halo Keke Heni. Halo juga Mbak Nova. Kita kasih kesempatan lagi nih ame penelpon kita ya. Setelah kita kumpulkan nanti bisa dipaparkan langsung oleh narasumber kita ya Keke ya. Oke. Iya dah, yang mau bergabung ke Manado silahkan. Di sana udah ada yang masuk, di sini belum sih? Oh belum ya? Akhirnya udah ada di sono ya. Ya kita bagi lagi teleponnya di 021 3504 510. Boleh ke WhatsAppnya kita 0812 1124 928. Iya, kalau di Manado bisa langsung di 0853 42 400 928. Iya, kita ngobrol tentang artefak budaya Indonesia ya Keke ya. Iya. Nanti panjang lebarnya bagaimana ntar diuraikan. Yang kita tahu secara garis besarnya artefak itu salah satu benda peninggalan kebudayaan manusia di masa lalu ya Keke ya. Iya betul. Nah itu garis besarnya. Tadi katanya udah ada keris, mungkin kayak alat-alat batu gitu juga ya Keke ya. Iya. Terus logam, tulang belulang, gerabah gitu kan. Iya. Prasasti, lempeng, kertas, senjata-senjata itu termasuk kali ya? Iya, masuk kali ya. Yang kertas masuk ya? Bisa masuk karena itu adalah benda gitu ya. Iya. Ada juga artefak yang non benda. Oh gitu iya ya. benar. Warisan-warisan yang benda dan juga non benda. Nah ini mungkin perlu dipahami bersama juga gitu ya. Iya dah, nanti dijelaskan lebih lanjut dah ame narasumber kita yang udah hadir ame kita di sini. Yang mau gabung lagi kita terima di 0213504 510. Mungkin kita kumpul dulu pertanyaan-pertanyaan yang ada gitu kan. Nanti baru dijawab. Nah, ntar kita ngomong ini kenapa artefak ini bisa mengedukasi anak. Itu kan kesana larinya nanti ya Keke ya. Betul sekali. Ini benda-benda peninggalan, terus katanya ini bisa mengedukasi anak. Dari mana bisa mengedukasinya? Nah ini dia nih yang jadi pertanyaan kita ya. Kalau tadi Bang Jen punya keris katanya. Nah dari mana tuh bisa mengedukasi anak dengan peninggalan keris, logam? Nah ini bakal nanti yang diterangkan ame narasumber kita dari RRI Manado. Oke, yang udah hadir di sana ya Keke Heni. Iya betul sekali. Ibu Susan udah senyum-senyum nih. Udah kagak sabar ngasih ame kita ya. Sabar. Udah kagak sabar banget pengen nerangin tuh, apalagi Mpok Nova pertanyaannya panjang banget kagak jelas gitu kan ya. Karena seperti dibilang tadi kan ada peninggalan yang berupa benda, ada non benda. Nah ini juga penasaran yang non benda itu seperti apa gitu. Iya, apa non benda itu gaib gitu ya, kayak ini yang gentayangan itu juga berupa peninggalan kagak ya? Nah, jangan bilang gentayangan dong, jadi takut ini. Ya kan kagak kelihatan kalau non benda kan. Jangan sampai percaya gaib ya. Iya, jangan sampai deh. Iya benar-benar dah. Mudah-mudahan kagak ada yang begitu deh artefaknya ya. Tapi kan itu juga identik ya kalau aye ini. Nah, itu dia. Gitu ya. Apakah itu menjadi bagian dari edukasi? Nah nanti sebentar. Nah, itu dia tuh yang jadi pertanyaan.
edukasi ada yang nakut-nakutin juga nih. Kalau nakut-nakutin kayaknya tidak mengedukasi ya. Iya benar ya. Betul. RRI selalu positif kalau edukasi. Benar. Iya betul. Tapi kan secara identiknya barang-barang peninggalan kuno itu selalu dikaitkan dengan hal-hal seperti itu ya, kayak Susan ya. Betul. Semoga ini nanti ada pencerahan seperti apa sih sebenarnya. Ada yang dari Jakarta, ayo terima dulu ya. Halo. Halo. Selamat siang. Yang Iya. Dari siapa di mana, Bang? Ari di Samarinda. Ari di Samarinda. Pak Arif Samarinda. Ya, Bang Ari. Ada mau ditanyakan? Silakan. Ya. Ya, kita lagi ngobrol tentang benda-benda sejarah atau benda-benda peninggalan yang biasa disebut dengan artefak, Bang. Apanya yang iya, Bang? Abang mau nanya apa? Abang Mau ditanyakan apa nih, Pak Arif? Gimana sih Bang Ari ini? Bang Ari ada yang mau ditanyain. Nih kita lagi ngobrol tentang benda-benda peninggalan. Atau Bang Ari punya benda-benda peninggalan sejarah lama nggak tuh di sana? Punya apa tuh Bang? Kalau di Samarinda apa kira-kira artefak budayanya? Ada apa Bang di sana? Waduh, kayaknya Bang Ari masih tidur nih. Lanjut dulu tidurnya Bang Ari ya. Karena pasti setiap daerah pasti punya artefak budaya masing-masing menjadi ciri khas dari daerah ya. Iya. Oke, aku ke telepon dulu yang gabung di sini. Boleh. Halo. Iya. Lanjut dulu tidur. Ya, selamat sore. Dengan siapa di mana ini? Sore. Dari Palembang. Palembang. Dengan siapa boleh tahu? Abang Nasrudin mungkin volume radionya dikecil dulu dah. Ya kayaknya feedback deh. Volume radionya atau radionya dimatiin dulu. Dikecilin. Palembang. Dengan siapa boleh tahu? Kok bisa mantul ya? Iya karena memang lagi dengerin radionya terlalu kenceng volumenya. Radionya dikecil dulu dah. Oh gitu ya? Ya, atau dimatiin aja Bang. Tapi jangan dilempar ya Bang ya. Udah. Udah, nah tuh enak kita ngomongnya. Iya, dengan abang siapa tadi? Ini temanya apa ya temanya ya? Ini menyelisik artefak budaya Indonesia sebagai media edukasi anak. Ada yang mau ditanyakan? Oh dimatiin dulu ya? Iya betul. Nah, udah bantuin. Ya, udah mati ya Bang. Abang mau ada yang mau ditanyain atau Abang nih tahu nggak? Banyak artefak gitu. Kayak apa contohnya Bang? Halo. Ya, halo. Iya, silakan. Ini mantul suaranya ya? Tapi radionya udah mati Bang. Halo Bang. Radionya dimatiin dulu ya Bang. Udah dimatiin ini. Ya, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Abang siapa tadi namanya? Nasrudin. Abang Nasrudin. Ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Itu artefak itu yang sejarah-sejarah di mana tuh? Iya. Paling tua di artefak di mana? Oke, berarti pertanyaannya sama ya sama Bang Jen tadi ya. Iya dah, nanti diterangkan ya Bang ya. Ya, itu aja Bang Nasrudin. Itu aja lah, ini soalnya mantul-mantul nggak jelas. Iya. Oke, baik. Terima kasih ya. Terima kasih kembali. Kakak Keke Heni, kita bergabung dulu dengan RRI Net ya. Kita break sejenak dulu, nanti kita balik lagi bakal menghadirkan narasumbernya ya kita Keke ya. Oke. Iya, baik pendengar dimanapun berada nanti boleh gabung lagi bersama kami di 0213504510 lewat telepon dan juga lewat WhatsApp-nya. Anda jangan kemana-mana, setelah ini kami akan bergabung dengan RRI Net. Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara. ngobrol janji. Sumping dari Jawa datang ke Cibubur ke Pisting 2. Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara. Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang,
Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Kita nonton ondel-ondel, yuk kita nggarak ondel-ondel. Ondel-ondel ada anaknya, anaknya ngigel ter-iteran. Mak bapak ondel-ondel ngipin, ngarak pengantin disunatin, goyangi asik yuk endutan, nyanyi bingit igel-igelan. Gendang nyaring, yang ngiringin nanda, pada surak-surak, tangan iseng ngejailin, paling anak ondel-ondel, taruhin buntungan, rambut kebakaran. Ondel-ondel cacing kakang, paling nyalik berkobaran, yang ngarak pada kebingungan, disiramin air comberan. Nonton ondel-ondel, nyok kiri ngarak ondel-ondel, ondel-ondel adek anaknya, anaknya ngigel ter-iteran. Mak bapak ondel-ondel ngibing, ngarak pengantin disunatin, goyangnya asik get-engetan, yang ngibing igel-igelan. yang ngiringin nanda, Madi surak-surak, tangan iseng ngejailin, paling anak ondel-ondel, taruhin buntungan, rambut kebakaran. anak ondel-ondel cengkrakan, paling nyali berkobaran, yang ngarak pada kebingungan, disiramin air comberan, disiramin air comberan, disiramin air comberan. Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara. Kita balik lagi di Suara Budaya Nusantara, siaran berjaringan nasional, dan kita sudah bergabung di RRI Net ya. Yang belum download aplikasi RRI Digital, silakan di-download dulu biar bisa menyaksikan kita melalui RRI Net. Keke Heni. Halo. Halo, masih di sana ya? Masih di sini, aku masih di sini ya. Masih di sini untukmu gitu lanjutnya. Kayaknya sudah tidak sabar narasumber kita. Silakan langsung Keke, kami persilahkan singgasananya diambil oleh RRI Manado. Ibu Susan. Oke. Ibu Susan, tadi kita sudah ngobrolin sedikit ya, menyelisik artefak budaya Indonesia sebagai media edukasi anak. Mungkin ada beberapa yang penasaran ingin tahu ya. Pertama mungkin artefak budaya itu seperti apa gitu ya. Dan ini
ya sedikit banyaknya pastinya karena media edukasi anak banyak yang ingin tahu bagaimana ini caranya menyelisik artefak budaya ini sebagai media edukasi anak. Silakan Ibu Susan. Oke, baik. Terima kasih. Tadi Kak Nova ya? Iya. Kok Nova ya? Oke. Ibu Susan. Salam dari Manado. Salam balik dari Jakarta. Oke. Baik. Tadi kan udah banyak tuh yang nelpon ya. Kemudian juga udah banyak yang nanya terkait dengan artefak budaya. Nah, kalau kita bicara ini kan ada benda dan non benda gitu ya. Nah, inilah yang kemudian menjadi fokus kita. Segala benda peninggalan termasuk yang keris tadi, kemudian mungkin ada gelang, kemudian ada gerabah dan sebagainya. Nah, ini menjadi yang non benda, yang benda. Tapi kemudian yang non benda itu juga ada warisan-warisan yang memang ditinggalkan. Salah satunya juga adalah contoh nih ya, tarian-tarian karya seni misalnya, narasi-narasi gitu ya. Kemudian kalau untuk anak-anak ada permainan juga yang warisan, betul, turun-temurun itu warisan-warisan budaya kita. Nah, kalau kita di Sulawesi Utara, saya menyebutnya Sulawesi Utara, artinya tidak terbatas di Manado saja gitu ya. Kalau kita di Sulawesi Utara, kalau permainan anak kita kan ada tumbuh-tumbuh belanga gitu ya, tumbuh-tumbuh belanga. Jadi kalau saya ingat tuh, gitu, kan? nah itu dia tuh. Jadi mulai hilang gitu ya. Saya nyanyi dikit bisa nggak? Bisa. Saya cukup nih kayaknya nih. Tumbuh-tumbuh belanga, belanga minyak rom cakalele buka satu di bawah dan diulang lagi gitu ya. Jadi itu sebenarnya adalah salah satu warisannya. Kemudian apa lagi? Baka-baka sambunyi. Baka-baka sambunyi. Nah, baka-baka sambunyi juga salah satu permainan anak. Kita main dulu ya, kalian juga main dulu ya. Iya, masih kayak Heni gitu. Kayak Heni juga dulu main gitu. Kita ada yang jaga, kemudian hitung 1, 2, 3, ada yang bersembunyi. Itu namanya baka-baka sambunyi gitu ya. Dengan waktu yang sudah ditentukan gitu ya. Betul. Kemudian dicari gitu. Kalau di Jakarta apa tuh, Mbok? Iya, Mbok. Yang mana tuh, Mbok? Kalau di Jakarta itu baka-baka sambunyi gimana? Kalau ada sembunyi itu loh, petak umpet. Petak umpet sama kita tuh. Sembunyi gitu. Oke. Jadi kita kalau kita baka-baka sambunyi namanya Mbok. Oke, lagunya Mbok, baka-baka sambunyi di bawah di mana-mana dia sambunyi akang gitu. Oh, ada lagunya ya? Iya benar. Jadi ada lagunya. Gitu. Kalau kita di sini hitung doang tuh 1, 2, 3, itu ya, sampai 10. Tapi kita ada lagunya dong, baka-baka sambunyi di mana gitu. Sambil dinyanyiin. Semua pada tahu nih di. Susan hafal banget ya lagu-lagunya. Hafal banget. Mainan anak-anak gitu. Masa kecil bahagia banget berarti ya. Kita mainan tradisionalnya itu juga banyak gitu, dan itu merupakan bagian atau sarana sebenarnya kita untuk belajar dan melatih soft skill kita, kan betul, gitu kan pada saat kita masih anak-anak. Tapi kalau dulu mungkin kita nggak ngerti. Nah, tapi kalau sekarang akan berbeda lagi gitu ya. Lagi zamannya kan udah beda. Betul, zamannya sudah beda. Nah, kemudian kita itu bicara tentang kita bicara warisan budaya artefak. Kalau tadi sempat disinggung itu ada yang punya keris nih. Ya kan ya. Jadi ada yang punya keris. Kalau misalnya punya keris, apakah kemudian unsur edukasinya yang bisa diedukasi kepada anak-anak gitu. Nah, ini perlu kita tahu bersama bahwa benda-benda seperti ini, misalnya keris atau gerabah, itu juga kalau kita di dalam edukasi, dalam pendidikan, itu kan memang juga bagian yang kita ajarkan di pembelajaran gitu ya. Di pembelajaran di mana? Di IPS misalnya gitu ya. Sejarah juga. Betul, sejarah juga udah pasti gitu ya. Walaupun sekarang udah ada perbedaan ini ya, soal kurikulum. Betul. Ya. Tetapi kita memang warisan budaya itu kan tetap harus kita pertahankan di dalam konten-konten materi edukasi atau pendidikan di dalam proses pembelajaran atau kurikulum yang ada di sekolah gitu. Nah, kemudian pada saat misalnya yang tadi keris itu sebagai media belajar. Nah, itu bisa tuh dibawa sama gurunya tuh di kelas.
Itu contoh untuk proses edukasinya. Apa yang diajarkan baik dari struktur benda secara seni, mengedukasinya, ini bentuknya seperti ini loh kerisnya. Jadi tidak dalam bentuk gaib ya, Jangan Mpok ya. gunakan juga gitu ya. Iya bener ya. Potong bawang juga Kan kadang kalau kita nemu keris tuh kayak Susan. Nah ini ada nilai ininya nih. Kalau kita minta apa-apa bisa nih kayaknya digosok-gosok tuh jadi gitu kan. Jadi Aladinnya kita tuh keris ya. Iya. Kalau dia jengkol gitu kemudian ini jadi keris gitu. Nah itu nggak seperti itu gitu ya. Jadi tentu saja aspek edukasinya yang memang kita tanamkan bukan dari aspek supranaturalnya. Nah gitu. itu dia ya. Tetapi dari sisi edukasi untuk membuat anak-anak ini mengerti atau memahami bagaimana benda ini kemudian menjadi warisan budaya. Contoh dari aspek sejarahnya, sejarah dari keris ini tuh dari mana sih? Contoh punyanya siapa? Kak Ica ya, Kak Eca apa Kak Ica? Ica di Bone. Ya, Ica. Nah, Kak Ica di Bone bisa tuh dipinjamin ke guru. Iya. Dipinjamin ke gurunya gitu, terus nanti dikasih tahu sejarahnya gitu. Oh ini dari kakek saya, dari tahun berapa gitu ya, Ditemukan di bentuknya mana, seperti gitu ya. apa. Nah itu di kurikulum untuk yang sekarang tidak hanya sekedar seninya saja, dari bentuk bendanya saja, tetapi kemudian ini bisa dari sisi sejarahnya dan juga. Dan kita bisa menggambarnya seni lukis Ya, gitu ya, bentuknya, dimensi dari barang ini tuh akan sangat terlihat. Tetapi kemudian yang perlu ditekankan adalah aspek budayanya. Betul. Nah, budaya yang memang pada saat anak mengetahui ini secara kognitif atau secara intelektual, secara pengetahuan, maka mereka akan memiliki pengetahuan ini, kemudian ini bisa dihabituasikan atau bisa juga dijelaskan kepada generasi selanjutnya. Artinya dia sudah mendapatkan nih pengetahuan Informasi ini juga, gitu. nambah wawasan lah ya. Betul, pengetahuan ini dia dapatkan dari gurunya atau mungkin dari orang tuanya. Ya, betul. Kayak Kak Ica ada dari orang tuanya diwariskan. Pasti ada sejarahnya tuh, pasti kerisnya dari diceritain mana. dong, nggak mungkin langsung ditaruh Betul. Di luar dari aspek supranatural, tetapi proses edukasi itu tetap berjalan. Proses edukasi itu ada, termasuk yang di rumah. Pada saat mewariskan itu ada sejarahnya. Jadi tidak ujuk-ujuk langsung dikasih gitu kan, tidak. Gitu ya. Jadi pasti akan diceritakan dulu. Oh ini mungkin muasalnya keris ini begini loh. Iya, dari zaman kapan, dari opa gitu ya. Nah itu diturunkan sampai kepada mungkin ke Eca gitu ya. Tapi Eca jangan macem-macemin ya Eca ya gitu ya. Nah, ingat loh, nanti diajarin ke anak juga, ke generasi selanjutnya juga harus benar-benar aspek edukasinya juga jelas gitu ya. Artinya mengarah kepada yang positif. Jadi kalaupun memang ada aspek supranaturalnya, apakah itu bagian dari edukasi? Nah, itu jadi pertanyaan juga. Apakah itu bagian dari edukasi? Bisa di dalam aspek itu, gitu ya, dalam konteks itu, artinya mengedukasi bagaimana cara menggunakannya juga itu harus hati-hati, gitu ya. Biasanya kalau supranatural itu area lain lagi, tetapi memang pada akhirnya bentuk-bentuk kayak keris ini kan, kayak tadi Mpok Nova bilang, wah ini kan identik atau sangat erat berkaitan dengan mistis, supranatural, hal-hal gaib gitu ya. Nah karena dia memiliki koneksi itu, maka kita harus mengerti unsur edukasinya seperti apa. Jangan sampai barang-barang yang peninggalan lama ini kemudian dikultuskan. Pada saat dikultuskan kemudian ini turun-temurun, ini loh hal gaib gitu ya, hal gaib sampai hal gaib gitu ya. Benar. Kepala kita hal gaib gitu ya. Betul. Jadi yang keluar justru tidak ada aspek edukasi yang memang itu akan memberikan warisan budaya, pemahaman budaya atau pemahaman tentang nilai dari barang ini yang sebenarnya ada aspek budayanya, justru tidak sampai ke anak atau tidak sampai ke generasi selanjutnya. Oke, itu dari sisi ini ya, dari sisi yang tadi apa yang sudah ditanyakan oleh Kak Ica gitu. Ini yang pertanyaan selanjutnya. Iya, yang tentang ini artefak tertua ya. Betul, artefak paling tua di mana? Tahu nggak? Aduh, kita ini kan kebanyakan yang kita paham yang sampai sekarang ya, yang kemudian benar-benar masih dilestarikan, bahkan dari zaman-zaman kita sekolah juga kita sering tuh studi tur ke sana, Mpok. Namanya Waruga, Mpok. Waruga. Jadi itu adalah kuburan zaman dulu gitu ya, tapi dalam bentuk batu kuno yang memang jadi mohon izin gitu ya, untuk yang meninggal ini kan
jongkok Iya, kan. dulu dalam gitu posisi ya, bukan jongkok kayak sekarang gitu ya. Betul, jadi dalam posisi tidur gitu ya. Nah, ini juga merupakan warisan artefak dari zaman dulu untuk Sulawesi Utara gitu ya. Tidak hanya Minahasa gitu. Tapi kalau kita lihat kalau misalnya kayak Waruga itu kan dia 2.400 tahun yang lalu. Tapi kan kalau misalnya kayak misalnya Gajah Gading gitu ya, gajah gitu ya, itu ada yang 6.000 tahun yang lalu loh. Lebih lama ya. Betul, lebih lama lagi. Terus ada contoh kalau misalnya dia ada gua gitu ya, kayak gua Liang itu 30.000 tahun yang lalu itu di Talaut gitu ya. Nah itu juga menarik gitu untuk pelajari untuk anak, betul, untuk anak. Biar yang tidak tahu jadi banyak tahu sekali gitu sebenarnya. ya. Banyak sekali sebenarnya. Jadi saya ingat dulu pernah kalau ibu saya tuh ya, karena memang aslinya tuh dari Talaut, jadi pernah menceritakan ada nih yang namanya Bukit Kerang Paso. Bukit Kerang Paso Seperti itu apa itu ya? Nah, kayak ini belum dengar. Oke. Wow. Jadi itu dari 6.000 tahun yang lalu. Jadi di situ tuh ada kerang yang di dalamnya itu kalau menurut story gitu ya, itu ada ikannya di dalam. Di dalam kerang itu. Wow. Dan kemudian ada mejanya gitu ya, ada kursinya dalam bentuk batu. Nah, jadi Kakak Susan pernah lihat. Nah, itu dia. Kalau menurut sampai sekarang story-nya ya, sampai sekarang itu di Talaut itu masih ada tetapi sudah tertutup. Nah, tadi ditanyakan, apakah itu masih ada sampai sekarang? Nah, itu sudah tidak lagi dibuka oleh setiap penduduk yang ada di sana. Gitu ya. Tetapi kalau seperti contohnya ada yang bukit yang khusus agama adat itu sampai sekarang masih ada. Itu warisan budaya yang ada di Musi, di Talaut gitu ya. Dan itu tentu saja masih lestari sampai sekarang. Tetapi dalam bentuk agama adat. Nah, jadi hal-hal inilah yang kemudian apakah bisa diedukasi ke anak? Tentu saja bisa. Gitu ya, sangat bisa. Dan menjadi media edukasi manakala setiap anak-anak kita ini diberikan kesempatan untuk belajar tentang setiap sejarahnya. Tidak hanya itu saja, mereka juga bisa membuat barang digitalisasi. Saya diskusi dengan Dr. Meiske Liando yang memang khusus orang budaya gitu ya. Beliau juga bilang bahwa kita kan budaya sekarang ini tidak hanya sekedar membiarkan budaya itu habis begitu saja, tapi bagaimana membuatnya menjadi digital, kemudian ini bisa bermanfaat untuk anak-anak. Bisa terus dipertahankan. Betul, bisa terus eksistensinya tuh masih ada gitu. Jadi walaupun mungkin bisa jadi kalau barang-barang peninggalan ini akan kita bisa katakan ya, dia nanti berdasarkan waktu bisa jadi dia bentuknya tidak akan sama lagi. Tetapi pada saat digitalisasi akan ada satu bentuk model yang kemudian ini bisa mengedukasi anak-anak kita. Dia di sekolah maupun di tempat-tempat yang memang edukasi atau juga tempat wisata. Itu contohnya. Keke Heni sambil berjalan ya, sambil ngobrol nih sama narasumber kita, boleh digabungkan penelpon yang mau gabung ya Keke ya. Yang masih penasaran, yang masih ingin bertanya tentang artefak ini, silakan di 021 3504510. Boleh juga ke WhatsApp-nya kita di 0812 1124 928. Di Manado bisa di 0853 42 400 928. Jadi ini bukan hanya line telepon tapi juga di WhatsApp ya. Jadi bisa gabung di sini untuk bertanya-tanya ya seputar topik yang sudah dibahas untuk sore hari ini bersama Ibu Susan atau Keke Susan ya. Baik, saya sambungkan yang di Jakarta ya Keke ya. Oke, silakan. Halo, selamat siang. Selamat siang, Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara. Iya, silakan. Teteh Dinda di Bogor, silakan. Selamat sore. Sore baik Kakak Keke Heni. Ya, sore baik juga. Jadi siapa sore dong Bu baik. Susan ya? Oke, sore baik. Sore baik. Kota Nyiur melambai. Nah, Ibu Susan, Keke Heni. Ya. Tadi sudah banyak yang dipaparkan, diuraikan dengan panjang lebar dari permainan dan sebagainya. Nah, kalau Bogor punya artefak itu salah satunya ya, itu batu tulis. Dan sampai Bogor ya. Sampai sekarang ada batu tulisnya itu masih ada dan juga istana batu tulis juga ada begitu.
Nah, Istana pertanyaan Batu Tulis. Istana Batu Tulis, betul. Jadi Bogor punya 2 istana. Oh, ada Batu Tulis dan Istana Batu Tulis. Iya, Istana Batu Tulis dan Istana Bogor. Iya, Istana Bogor. Istana Bogor udah pasti ya. Belum ditinggalkan itu Istana Bogor, masih ada orangnya. Orang nomor 1 di Indonesia begitu ya. Iya benar, dan itu turun temurun pasti dihuni ya Teh ya. Itu sudah lagi. Ibu Susan. Nah, jadi pertanyaannya terkait dengan Batu Tulis, apakah ada artefak di Sulawesi Utara ya, bukan hanya di Manado, yang mungkin sama atau mungkin ada sedikit berbeda di Sulawesi Utara? Itu yang pertama. Yang kedua, Dinda sering sekali dengar kata, mungkin ada di lirik lagu ya, Esa Mokan. Esa Mokan itu, iya, Esa Mokan itu artinya apa? Ada salah satu toko itu di Jakarta, mungkin Nova tahu. Itu toko dari teman-teman dari Sulawesi Utara, itu namanya Esa Genangku. Oh, itu Esa Genang. Iya. Esa Genang. Makanya pindah ke Jakarta namanya Esa Genang gitu ya. Esa Genangku. Jadi 2 kata itu yang sampai sekarang Dina mau tahu langsung dari Ibu Susan. Oke, baik. Dan bisa dilanjut. Terima kasih banyak. Sore baik. Iya, terima kasih Teteh Dinda. Langsung Keke Susan, silakan. Oke. Ini sama-sama loh, kompak loh kita. Padahal. Iya, mungkin karena alumni penyiar ya. Oke, terkait dengan pertanyaan yang tadi gitu ya. Tadi pertanyaan yang fokus pada Batu Tulis. Kalau kita lihat Batu Tulis, nah Batu Tulis itu sebenarnya kan kalau ada hubungan dengan pendidikan, karena memang kalau untuk tema ini saya lebih mengkaji dari sisi studi pendidikan gitu ya, atau dari sisi pendidikannya. Tetapi kemudian kenapa berbicara mengenai budaya? Karena kami juga seperti saya misalnya, saya adalah akademisi yang memang fokus pada IPS, ilmu pengetahuan sosial, yang memang juga di dalamnya ada aspek budayanya juga, dan itu juga kami mendalami untuk kemudian diajarkan kepada guru-guru yang akan mengajarkan anak-anak sekolah dasar. Artinya memberikan proses edukasi itu secara konten, iya harus memahami. Makanya kami sering diskusi dengan ahli-ahli budaya juga gitu ya. Nah kalau ibu siapa tadi, mohon? Teteh Dinda. Teteh Dinda di Bogor. Teteh Dinda di Bogor. Nah, kalau Teteh Dinda memang menanyakan terkait dengan Esa Mokan gitu ya. Esa Mokan dan juga tadi yang Batu Tulis. Nah, kalau Batu Tulis memang dia berkenaan sekali, apalagi dengan seperti yang tadi saya bilang bahwa studi terkait dengan ilmu pendidikannya. Nah, untuk Batu Tulis sendiri kalau di kita memang ada secara praktek. Saya pikir di seluruh Indonesia sama seperti itu ya Batu Tulisnya. Di museum kita ada. Museum pendidikan di sana ada gitu ya Batu Tulisnya. Apakah sama bentuknya? Pada umumnya sama gitu ya. Jadi tidak ada yang jauh berbeda. Tetapi bedanya adalah kalau mungkin di Bogor di tempat Teteh Dinda ini benar-benar diberikan satu lokasi khusus untuk mengumpulkan setiap artefak itu, maka itu menjadi sarana edukasi yang baik untuk anak. Artinya pada saat mereka memang butuh informasi yang jelas baik dari berbagai bentuk batu tulisnya, mereka akan bisa langsung ke sana. Nah, kita kan memang di Indonesia yang menjadi kegelisahan bersama adalah pada saat setiap anak-anak kita tidak punya akses untuk menuju pada lokasi-lokasi pusat budaya yang dimana mereka bisa belajar tentang budaya. Maka kemarin pada saat Pekan Kebudayaan Nasional itu juga menjadi isu utama, karena Pekan Budaya Nasional kemarin secara kreatif itu jenama berdaya namanya. Kalau masih ingat, kalau misalnya memang concern di kebudayaan pasti tahu bahwa di komunitas kreatif fokus pada bagaimana membangun setiap infrastruktur atau lokasi yang bisa membuat atau menampung aset-aset budaya, walaupun itu hanya sekedar tiruannya saja, tetapi itu mengambil sampelnya. Nah, itu bisa dilokasikan, kemudian di situ anak-anak bisa belajar. Nah, itu menjadi kegelisahan. Di Sulawesi Utara kita belum punya yang benar-benar belum ada gitu. Nah, ini menjadi kegelisahan bersama. Nah, sehingga itu menjadi peluang. Jadi kalau apa yang dilakukan di Bogor misalnya, memang mereka punya
batu tulisnya sendiri, ada istananya Istana gitu batu ya. tulis bahkan ya namanya. Ini luar biasa sekali dari sisi edukasi untuk anaknya gitu. Nah, jadi Teteh Dinda bersyukur tuh generasi yang di sana. Kita berharap dengan siaran ini juga akan Ada bisa juga di sini. memberikan rekomendasi-rekomendasi terkait ini. Nah, Kalau kemudian tentang Esa ya, Esa Mokana Esa ini Mokan. yakin satu ya, Satu. jadi hanya Hanya satu Esa gitu, Mokan jadi artinya. hanya satu. Nah itu Jadi kalau sepasang orang yang lagi pacaran hanya satu. betul, hanya kamu gitu ya. Oh gitu. Iya, satu-satunya. Iya. Dewa ya. Kangenanku Wow. gitu ya. Itu lagunya tuh. Nah itu jadi jangan sampai kena hak cipta. Enggak. Hanya apa namanya? Hanya kamu Hanya satu kamu orang satu-satunya gitu ya. Jadi seperti itu Ibu. Nah jadi kalau misalnya kita berbicara dari sisi budaya yang kalau tadi juga disebut artinya apa, itu kan lagu ya. Apakah lagu juga bisa mengedukasi anak? Bisa jadi media edukasi untuk anak. Tentu saja bisa. Jadi dari sisi bahasanya, bahasa daerahnya, kemudian dari sisi pemaknaan liriknya, kemudian dari sisi apa lagi? Iya. Musiknya. Karena mungkin Termasuk sekarang alat musik juga yang digunakan gitu kan. Karena mungkin sekarang kan banyak anak-anak justru yang kita khawatirkan lebih banyak menyanyikan lagu orang dewasa. Iya benar. Apalagi sosial media sudah meraja sekarang ya, kayak TikTok gitu ya. Udah sama, saya bisa ngebayangin ya kalau misalnya ada yang pakai lagu daerah terus gayanya TikTok. Gaya kayak di TikTok gitu kan yang apakah itu bisa mengedukasi? I think that's a creative idea. Iya benar-benar ya. Setuju. Oke deh. Jadi kita berusaha untuk melestarikan budaya. Iya. Di waktu kita yang tinggal sedikit ini, Keke Heni dan juga Keke Susan, mungkin silahkan closing statementnya seperti apa? Ini mungkin pertanyaan terakhir ya untuk Keke Susan atau Ibu Susan ya. Apa yang ingin disampaikan ke masyarakat lewat topik atau pembahasan kita di sore hari ini? Oke, baik. Terkait dengan tema kita, tentu saja setiap apapun yang di sekitar kita, bahkan kita yang tinggal saat ini juga, kita akan mewariskan nih aset-aset budaya juga, gitu ya. Nah, bagaimana kemudian kita bisa memberikan setiap edukasi sedini mungkin kepada anak-anak kita, memperkenalkan mereka, memperbiasakan mereka terhadap apa? Terhadap aset-aset budaya yang dulu sudah pernah ada, bahkan yang mungkin yang saat ini juga akan menjadi peninggalan untuk generasi berikutnya. Dan jangan lupa untuk mengedukasi ini di sisi pendidikan formal maupun non formal. Jadi harus punya awareness, harus punya kepedulian dan benar-benar konsisten untuk melakukan itu. Baik kalau begitu. Terima kasih. Terima kasih Keke Susan Jakobus ya gitu bacaan. Sama-sama. Iya, terima kasih banyak, Po. Terima kasih sudah memberikan pencerahan dan edukasi untuk kita semuanya. Keke Heni, salam sayang, salam silaturahmi. Mudah-mudahan kita jumpa lagi lain waktu, lain kesempatan ya Keke ya. Iya, salam juga buat semua di sana, Mpok Nova ya yang ada di RRI Pro 4 Jakarta. Baik kalau begitu. Terima kasih untuk semuanya. Sampai di sini dulu kebersamaan kita. Selamat siang Keke Heni dan juga Keke Susan. Selamat siang. Pendengar Pro 4 dimanapun Anda berada, sampai di sini dulu siaran berjaringan nasional bersama RRI Manado dan RRI Jakarta. Tapi jangan kemana-mana, kita masih dengan tema kita tentang artefak budaya Indonesia. Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta. Kabar berita jam 14. Abang Po, aparatur Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur berkomitmen untuk terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan menjalankan 10 standar operasional pelayanan yang ditetapkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. Komitmen yang dijalankan Kecamatan Ciracas ini diganjar penghargaan dari Kemenpan RP sebagai salah satu dari 14 OPD di lingkungan Pemprov DKI yang masuk kategori terbaik dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
Penghargaan diterima Camat Ciracas Yuswil Rashid Rabu kemarin di sebuah hotel di Jakarta Pusat. Kita beralih ke berita lainnya, Abang Po. Setelah bersafari dari satu kota ke kabupaten lainnya, pada awal bulan Februari ini Gen Sirkular kembali menggiatkan aktivitas berliterasi di sekolah. Gen Sirkular merupakan hasil kolaborasi dan inovasi Capstone Project, kelompok kerja manajemen 2 pada program kepemimpinan SDG Angkatan 5 yang diselenggarakan oleh SDG Akademi Indonesia, UNDP Indonesia, Kementerian PPPN atau Bappenas, ekonomi sirkular yang dikemas dalam bahan bacaan buku berjenjang. Anak-anak diajak untuk berkenalan dan menyelami konsep ekonomi berkelanjutan. Kegiatan literasi kali ini bertempat di SDN Kaliwiru Semarang. Di kesempatan tersebut kegiatan dilakukan oleh siswa-siswi kelas 1 sebagai pembaca awal yang notabene merupakan sasaran pembaca buku yang disusun oleh Gen Sirkular. Sampai di mari Abang Po, kabar beritanya Ayem Pok Nopai, kita bertemu lagi di kabar berita pukul 15 nanti. Belinya di Selipi. Di Selipi rumahnya Empok Yaya. Ini hari ngapa sepi ya? Biar rame nyok dengerin Pro 4 RRI Jakarta. Kabar Ratna Pro 4. Sahabat budaya, tradisi mengantar jenazah menggunakan perahu ke pemakaman menjadi budaya bagi keluarga Sayyid yang meninggal di Desa Cikowang, Kecamatan Mangarak Bombang, Kabupaten Takalar. Sayyid adalah tokoh masyarakat yang dianggap memiliki pengetahuan adat dan tradisi masyarakat setempat dan keturunan dari Sayyid yang membawa Islam ke desa tersebut. Sayyid yang meninggal memiliki pemakaman khusus di Desa Mateke, Desa Bontomanai, Kecamatan Mangarak Bombang, Kabupaten Takalar. Demikian kabar Ratna Pro 4.